Menguasai. Selamat telah diikat oleh kucing keberuntungan ini. Dari mana asalnya? Apakah itu kucing atau hantu? Kucing ini adalah kucing yang beruntung. Itu tersembunyi di liontinmu. Kucing yang beruntung. Bisakah itu memberi saya kekayaan? Bisa. Tidak hanya itu. Ketika kekayaanmu, setelah totalnya mencapai 10.000 yuan, saya juga dapat meningkatkan kemampuan finansial saya. Semakin tinggi keberuntungan finansial, membawakanmu kekayaan. Semakin banyak. Kalau begitu ini terlalu keren, kan? Hai kucing kecil yang beruntung. Dengan kamu. Bukankah itu setara dengan ceat untuk menjadi kaya? Saya bisa membuka perusahaan. Jadilah bos besar, beli mobil mewah dan rumah mewah. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Doakan aku beruntung, doakan aku beruntung. Hei, bagaimana bisa ada uang di bumi? Juga. Wah. 100. Ya Tuhan. Saya sudah sering melewati jalan ini sebelumnya. Tidak pernah menemukan uang. Ini sangat beruntung. Bisakah dikatakan, kucing kecil yang beruntung ini, itu benar-benar bisa menarik kekayaan? Benar. Karena aku sangat beruntung. Mengapa tidak pergi ke toko lotre dan mencoba keberuntungan Anda? Hai bos. Saya membeli tiket awal. $100 dulu. Hei. Ini kita, tiket gores terlaris. Saya berharap Anda menang besar. Hei 10 yuan. Anda benar-benar dapat memenangkan hadiahnya. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Dia benar-benar tertabrak. Hai 20. Pukul 20. 20 lagi, 50. 50 pukulan lagi. Yo, gadis kecil itu beruntung. Tapi ini sangat menyenangkan. Pada dasarnya sulit untuk dibaca. Alangkah baiknya jika Anda bisa memenangkan setengahnya. Pukul 100. Saya belum pernah mencapai angka 100. 400. Pukul 10 berturut-turut. Bagaimana ini mungkin? Ke-10 dari mereka menang. Kemungkinan menang ini. Seluruh dunia sulit untuk ditiru. Ini benar-benar bukan mimpi. Pukul 10 kartu berturut-turut. Gadis kecil. Anda sangat beruntung. Anda sangat beruntung. Anda pasti akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Terima kasih, bos. Hei. Kucing kecil yang beruntung. Hanya 10 menit. Saya menghasilkan lebih dari $1.000. Keberuntunganmu. Sungguh luar biasa. Hei. Apakah Anda makan makanan kucing? Bisakah aku membelikanmu beberapa kaleng untuk dimakan? Anggap saja sebagai Andalah yang menghasilkan banyak uang untuk diri Anda sendiri. Kucing ini tidak perlu makan kaleng. Namun, kucing ini tahu yang berikutnya. Cara menghasilkan uang. Metode apa? Menerima toko ini. Apa? Ambillah dan berjalan perlahan. Pilih saja, lihat saja. Toko ini adalah jalan komersial. Lokasi paling sentral. Bisnis masih sangat bagus. Bagaimana bisa penjaga toko? Transfer toko itu ke saya. Bos, saya telah jatuh cinta dengan toko Anda. Anda ingin mengambil alih toko saya? Ya. Buatlah penawaran. Biaya transfer 40.000. Semua pakaian di toko saya. Termasuk yang ada di gudang. Dan rak-rak ini. Semuanya disertakan untuk Anda. Anda di sini. Saya tidak berencana menjalankan toko ini lagi. Sayangnya, ada sesuatu yang terjadi di rumah. Butuh uang segera. Kalau tidak, toko yang bagus. Bagaimana mungkin aku? Jika Anda mengatakan saya tidak melakukannya, saya tidak melakukannya. Saya benar-benar berencana untuk mentransfernya. Ya. 40.000 adalah 40.000. Saya merindukan toko yang bagus. Kucing yang beruntung. Kamu luar biasa. Berlalu. Menyegarkan. Sekarang kami punya uang dan barang. Mulai sekarang kamu akan menjadi seperti itu. Pemilik toko ini sekarang. Sangat bagus, sangat bagus. Toko saya akhirnya resmi dibuka. Kucing yang beruntung. Saya menjadi kaya. Terserah kamu. Yakinlah, kucing ini membantu bisnis Anda berkembang. Hei, dari mana asal kucing putih kecil ini? Lucu sekali, sangat indah kakak. Bisakah kamu melihatnya? Adikmu, aku tidak buta. Kucing putih kecil yang lucu. Bisakah saya tidak melihatnya? Tuan, yakinlah. Kecuali kamu. Semua orang melihatku. Menurutku itu hanya satu. Hanya anak kucing biasa. Mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Kekuatan magis kucing ini. Hai Meng Meng. Anak kucing ini. Sepertinya aku mengenalmu. Sama sekali tidak takut pada orang asing. Itu seharusnya. Kucing liar di jalan terdekat. Hai saudari, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku akan pergi membeli makanan kucing ketika aku kembali. Lalu, anggap saja sebagai sesuatu dari toko kami. Kucing yang beruntung. Oke. Meng Meng, mengapa Anda memesan begitu banyak barang? Jika Anda tidak bisa menjualnya. Saat itu, sangat mudah untuk membentuk backlog. Saudari, jangan khawatir. Saya sangat beruntung. Pasti bisa memasangnya. Semua terjual. Sayangnya, saya harap demikian. Pakaian dari toko ini sangat bagus. Selamat datang. Silakan pilih. Anda dapat mencobanya jika Anda suka. Gaun ini bagus. Gayanya juga sangat bagus. Kualitasnya juga sangat bagus. Itu sudah pasti. Saya ingin gaun ini. Saya menginginkan itu juga. Bos, aku ingin ini.
Sedikit, totalnya 390 yuan. Cukup pindai kode di sini. Hei kalian berdua, pakaianmu. Kalian berdua berjalan perlahan. Selamat datang lain kali. Hei kalian berdua, pakaianmu. Kalian berdua berjalan perlahan. Selamat datang lain kali. Meng Meng, ini baru buka 10 menit. Kami akan menjual semuanya sekaligus. 2 potong pakaian. Ini disebut awal yang baik. Tampaknya kucing kecil yang beruntung ini. Ini sangat kuat. Selamat datang. Semua orang memilih apapun yang mereka inginkan. Silakan pilih. Toko baru dibuka hari ini. Diskon 10% di seluruh situs. Bos, gaun ini, bolehkah saya mencobanya? Oke. Suami, lihat betapa indahnya gaun ini. Saya ingin membeli. Bos, kemasi 6 pakaian ini untukku. Oke. Bos memeriksa. Hai di sini. Hai semuanya, tolong berhenti berkerumun. Luangkan waktu Anda satu persatu. Datang lagi lain kali. Meng Meng, saya benar-benar tidak menduganya. Hari pertama pembukaan toko baru kami. Bisnisnya sangat bagus. 500 set pakaian dibawa masuk. Lebih dari separuhnya telah terjual. Bagaimana kabarnya? Saya baru saja mengatakan mari kita buka toko. Pasti berhasil kan? Saya tidak tahu apakah saya sudah menabung cukup banyak. Peningkatan tingkat kekayaan Lucky Cat. Bisnis masih bisa booming. Sejauh mana? Meng Meng, kamu sekarang. Tapi kamu beruntung. Coba lihat, berapa banyak uang yang Anda hasilkan hari ini? Kakak, jangan lihat pakaian kami. Harganya sangat murah. Semuanya puluhan dolar. Tapi hari ini kami menjualnya lebih dari 200 set pakaian. Bagaimana dengan total pendapatan? 18.950. Lepaskan pakaian ini. Harga pembelian dan biaya. Laba bersih 4.900. Meng Meng, apakah aku tidak sedang bermimpi? Saya berada di pabrik pakaian sebelumnya. Gaji bulanan. Harganya hanya lebih dari 4 dolar. Hari kita. Saya mendapat lebih dari 4.000 dolar. Kakak. Ini hanyalah permulaan bagi kami. Kami akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Mulai sekarang, kita bersaudara. Jaga toko pakaian ini tetap aman. Ya. Mimi, Anda benar-benar milik 2 saudara perempuan kami. Kucing yang beruntung. Saya menghasilkan 4.900 yuan dalam 1 hari. Sepertinya. Hemat 10.000 yuan. Tingkatkan kucing keberuntungan saya. Ini akan segera terwujud. Apa? Meng Meng, setelah Anda meninggalkan pekerjaan Anda, membuka toko pakaian. Ya, bawa aku bersamamu, sahabatku. Pergi dan lihatlah. Yo. Bukankah ini Chen Meng? Terdengar. Setelah saya dipecat. Bahkan tidak mampu membeli makanan. Direktur Zeng, jangan terlalu sering menindas orang lain. Bukankah karena kamu aslinya mengejar mimpi tidak berhasil? Apakah Anda sengaja menargetkan Meng Meng? Wang Lin, kalian berdua memiliki hubungan yang baik. Saya tidak keberatan. Tembak satu sampah lagi. Biarkan kalian berdua pergi mengemis makanan bersama. Kamu. Jangan marah. Jangan bicara omong kosong kepada orang seperti ini. Hai Chen Meng. Inilah saya. Ada peluang kerja yang berharga. 3.000 yuan. Bersihkan toilet. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Memberikannya padamu. Meng Meng tidak mempedulikanmu. Pekerjaan pembersihan toilet omong kosong. Meng Meng sekarang menjadi bosnya sendiri. Membuka toko pakaian. Masih di jalan komersial. Gajimu yang kecil. Bermimpi untuk waktu yang lama. Hasilkan saja. Bermimpi untuk waktu yang lama. Hasilkan saja. Anda berada di jalan perbelanjaan. Membuka toko pakaian. Bersenandung. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Jika tidak ada yang salah dengan Direktur Zeng, silakan pergi. Bagaimanapun juga, ada sesuatu yang kotor. Mempengaruhi suasana hati. Selamat pagi, Chen Meng. Tunggu saja aku. Meng Meng. Bagaimana perasaanku? Zeng Guangliang tidak akan membiarkanmu pergi. Saya pikir saya bisa menabung cukup banyak besok. 10.000 yuan. Kucing keberuntungan dapat ditingkatkan. Keberuntungan saya hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan saya menghasilkan uang. Buta, biarkan dia. Ada pria menjijikan di sini. Saya merasa seperti berada di perusahaan. Tidak bisa lama-lama. Jangan takut. Jika suatu hari Anda tidak melakukannya lagi di sana, datang dan jual pakaian dengan saya. Saudari akan mengajakmu menghasilkan banyak uang bersama. Meng Meng, kamu benar-benar sahabatku. Berjalan perlahan. Terima kasih sudah datang. Datang lagi lain kali. Pakaian Anda berkualitas baik dan murah. Pasti akan datang lagi di masa depan. Oke. Ayo pergi. Satu pesta. Kucing kecil yang beruntung. Saya sudah menabung cukup 10.000 yuan. Selamat kepada pemiliknya. Memenuhi persyaratan peningkatan. Kucing ini akan ditingkatkan sekarang. Kamu. Ekormu. Tuan, setiap naik level kucing ini, akan ada 1 ekor lagi. Kemampuan finansial yang sesuai. Ini juga akan meningkat sebesar 10%. Kemudian Anda dilihat oleh orang lain. Jangan menakuti orang sampai mati. Kok bisa ada kucing yang ekornya banyak? Tuan, yakinlah, ekor ekstra kucing ini. Hanya pemiliknya yang dapat melihatnya. Orang lain melihatku. Aku masih anak kucing biasa. Oh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh benar. Setelah Anda meningkatkan ke level 2. Apakah saya dapat menghasilkan lebih banyak uang? Itu wajar. Hasilkan puluhan ribu dengan berbicara lebih sedikit setiap hari. Jika jumlahnya terlalu banyak, ratusan ribu mungkin terjadi. Bila Anda menabung hingga 1 juta, saya dapat meningkatkan ke level 3. Bagus. Tidak apa-apa, kucing kecil yang beruntung. Tunggu sampai saya menjadi kaya. Aku akan membelikanmu kaleng impor untuk dimakan. Meng Meng. Hai saudara perempuan, kamu di sini? Ya, Meng Meng. Saya baru saja pergi ke sana. Pasar grosir, melihat beberapa gaya pakaian baru. Oh benar.
Aku bahkan memotretnya untukmu. Tidak perlu, saudari. Anda lebih baik dalam memilih gaya daripada saya. Lihat saja grosirnya. Meskipun 2 hari ini bisnis kami sangat bagus, tapi kami juga tidak boleh bangga. Ketika saya baru saja kembali, saya melihat 3 toko pakaian di sekitar saya bersatu sekarang, melakukan aktivitas penurunan harga dan diskon. Sepertinya urusan kita begitu. Turun sedikit. Selama kucing keberuntungan masih ada. Saya tidak takut orang lain mengambil bisnis dari saya. Kakak, jangan khawatir tentang mereka. Kami hanya bisa membuka bisnis seperti biasa. Mereka kepada kita, dampaknya tidak akan banyak. Bagaimana dengan perang harga? Kami tidak akan berpartisipasi karena harga di toko kami awalnya tidak terlalu tinggi. Jika Anda menurunkan harga dengan mereka, itulah kerugian sebenarnya. Mendapatkan uang, menguasai. Meskipun Anda tidak berpartisipasi dalam perang harga, Anda juga dapat mempertimbangkan bagaimana saya bisa melakukannya terlebih dahulu. Uang pelanggan ada di tangan Anda sendiri. Mengambil uang tamu itu, pegang di tangan Anda sendiri. Apa maksudmu? Maksudmu? Isi ulang dan ajukan permohonan kartu. Hei. Ya, cukup isi ulang dan ajukan kartu. Biarkan pelanggan datang ke toko kami untuk mengajukan kartu. Dengan cara ini, bahkan toko lain tidak peduli seberapa rendah harganya. Para tamu juga akan memikirkannya. Datang dan belanjakan uang bersama kami terlebih dahulu. Uang sebanyak itu masih di tangan kita. Ya, Meng Meng. Kamu sekarang, ini sangat berbeda dari sebelumnya. Semua bisnis ini dilakukan dengan cara yang ditentukan. Hei, lihat. Ada kegiatan di rumahnya. Isi ulang 2 kali. Diskon 10%. Isi ulang 5.000 dan dapatkan diskon 20%. Isi ulang 10.000 dan dapatkan diskon 30%. Barang-barangnya tidak mahal. Putriku ada di rumahnya. Saya telah membelinya beberapa kali. Saya awalnya merencanakan, saya akan membeli pakaian di rumahnya mulai sekarang. Kegiatan ini sangat cocok. Lalu masuk ke toko. Bagus. Bos, aku akan membayarnya. Bos, saya akan mengisi ulang $5.000. Bisakah saya mendapatkan diskon untuk gaun ini? Oke. Semakin banyak mengisi ulang, semakin besar diskonnya. Jika kita tidak menginginkan kartu ini, Anda dapat datang dan kembali kapan saja. Bosnya terlalu berhati-hati. Cepat ambilkan aku kartu. Oke. Bos saya tagih 10.000. Saya juga melamar bos kartu VD. Oke. Jangan khawatir. Meng Meng. Hari ini, ada 28 pelanggan yang mengisi ulang dan mengajukan kartu. Di antaranya, 18 orang mengajukan 2 kartu. 6 orang telah mengajukan permohonan kartu 5.000. 4 lagi. Selesai 10.000. Sangat banyak. Ditambah penghasilan bisnis tanpa kartu. Penghasilan kami hari ini ada 150.000. Tingkat keberuntungan finansial ini sungguh luar biasa. Hanya butuh beberapa hari. Lebih dari 100.000 orang. Sekalipun semua biaya telah dihilangkan. Laba bersihnya juga 70.000 hingga 80.000 yuan. Kakak. Lalu saya pikir kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Bisakah saya membuka cabang? Ya. Lalu jika Anda tidak sibuk hari ini, pergi saja dan lihat apakah ada tempat yang cocok. Ya. Guangliang. Ya. Baru-baru ini, saya mengambil sebidang tanah di jalan komersial. Membeli. Rumah kami sekarang adalah Zheng Cheng, pengembang real estate terbesar. Anda datang dan mengambil alih bisnis keluarga. Maksudmu? Lahan jalan komersial. Itu dari keluarga kami. Bukan sekedar jalan komersil. Tanah itu milik keluarga kami. Seluruh jalan penuh pertokoan. Mereka semua milik keluarga kami. Nanti, mereka harus membayar sewa kepada keluarga kami. Meng Meng sekarang menjadi bosnya sendiri. Membuka toko pakaian. Masih di jalan komersial. Hai ayah. Saya ingin memberikan toko pakaian King Meng. Tingkatkan sewa. Bangkitlah dengan keras. Bulan. Tagih dia 100.000 yuan. Apakah kamu gila? Meningkatkan sewa. Jika berita menyebar, siapa yang berani menyewa toko saya? Katakan lagi. Chen Meng tidak lagi menyewa. Apa yang harus dilakukan? Lebih baik tidak menyewa. Lokasi toko mereka sangat bagus. Di tengah jalan komersial. Keuntungan 1 bulan. Sangat banyak. Dia tidak menyewa. Ayo buka toko ini. Hei, ikuti saja pola lokal. Toko macam apa? Pakaian yang sama. Jual dengan harga yang sama. Bulan ini, berapa penghasilannya? Berapa penghasilan kita? Masuk akal. Apakah ini benar? Ya. Meng Meng. Tuan tanah hari ini. Terang-terangan. Pantau toko kami. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Jalan komersial baru saja dibeli oleh keluarga Zheng. Tuan tanah. Bukankah dia ayah Zheng Guangliang? Sepertinya sesuatu tidak akan terjadi. Dan dia juga bertanya, gaya pakaian di toko kami. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Meng Meng, aku mendengarkanmu. Pemilik sebelumnya. Kontrak sewa. Berakhir pada akhir bulan. Jika Anda ingin memperbarui langganan Anda, harus menandatangani kontrak baru. Saya kira ini Zheng Yadong. Seharusnya karena toko kami berjalan dengan baik, ada kemungkinan besar harga sewa akan dinaikkan. Ada kemungkinan besar kenaikan sewa. Tapi dia menaikkan uang sewanya. Juga harus ada dalam diri kita, dalam rentang yang dapat diterima. Jika dia menaikkan harga sewa secara acak, kalau begitu ayo, tidak di sini juga. Penting untuk bertahan. Lucky Cat hanya perlu mengikutiku. Saya bisa menghasilkan uang kemanapun saya pergi. Hai saudara perempuan, tentang cabang yang saya minta Anda temukan. Bagaimana kabarnya? Oh, saya mengunjungi toko Chengdong di seberang pusat perbelanjaan yang baru dibuka. Toko jalanan. Apa area tokonya? Sedikit lebih besar dari keadaan kita sekarang. Sewanya juga cocok. Yang paling penting adalah, ada banyak lalu lintas. Oke. Meng Meng. Anda dapat meluangkan waktu untuk membuka cabang toko. Toko baru kami dibuka kurang dari sebulan yang lalu. Jangan khawatir, saudari. Bahkan jika saya membuka cabang lain, kami masih akan menghasilkan uang. Toko pakaian kami sekarang telah dibuka selama lebih dari 20 hari. Berapa total omsetnya? Sudah mencapai 370.000. Belum termasuk pengeluaran lainnya. Hanya harga beli dan harga pakaian yang dihitung. Ada juga keuntungan. Hampir 200.000. Ini tidak termasuk pembelian kartu isi ulang. Ayo keluarkan 150.000 dulu sebagai modal awal untuk toko baru. Ya. Bos Chen. Bos Zheng ada di sini. Apakah ini untuk membicarakan kenaikan sewa?
Kerjasama dengan toko ini akan segera berakhir. Kita perlu menandatangani ulang kontrak sewa. Bos Zeng, bagaimana dengan sewa toko di sekitar sini? Hampir sama. Lalu aku akan mengikuti apa yang kuberikan padamu sebelumnya. Saya tidak tahu seperti apa rumah orang lain. Bisnis toko pakaian King Meng Anda. Tapi cuacanya selalu panas. Hari ini, Bos Chen juga menghasilkan banyak uang. Jadi sewanya? Naik sedikit. Oh, berapa banyak yang perlu ditingkatkan? Sewa 100.000. Jangka waktu penandatanganan adalah 1 tahun. Berapa 100.000? Sewa sebelumnya, tapi selalu 5.000. Bos Chen, dia sangat suka bercanda. Seketika meningkat 20 kali lipat. Sewa seperti itu. Bahkan di kota-kota lapis pertama. Ini tidak keterlaluan, bukan? Ya. Omset toko pakaian King Meng. Puluhan ribu setiap hari, bulan. Anda harus mendapatkan setidaknya 4 hingga 500.000. Sebagai perbandingan, cukup sewa 100.000 saja. Ini tidak terlalu banyak. Terlalu tinggi. Untung di toko kami. Tapi itu tidak setinggi yang dikatakan Bos Zeng. Sewa bulanan 100.000 yuan. Lalu aku sungguh tidak dapat menghasilkan 1 sen pun lagi jika Bos Chen tidak bisa mendapatkannya. Lalu toko ini. Aku tidak akan menyewakannya padamu lagi. Itulah masalahnya. Saya hanya bisa mengatakan tidak perlu melanjutkan kerjasama. Sebelum akhir bulan, saya akan mengosongkannya. Bagus. Saya harap Bos Chen mampu melakukan apa yang dikatakannya. Meng Meng, apakah tuan tanah ini akan mengambil kembali tokonya? Dia menaikkan harga sewa begitu tinggi. Tentu saja, saya ingin mengambil kembali toko ini. Dia pasti melihat bahwa toko kami berjalan dengan baik. Jadi aku cemburu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika tidak, mari kita setujui persyaratan tuan tanah. Meski 100.000 agak mahal. Tapi bagaimanapun juga, kami masih menghasilkan uang. Kakak, ini bukanlah sebuah janji. Apakah akan menaikkan sewa atau tidak? Jika saya setuju kali ini, dia pasti akan melakukannya lain kali. Menjadi lebih buruk. Ya. Oke. Kakak itu mendengarkanmu. Ya. Ayah, pakaian itu penting. Saya sudah membeli semuanya. Tunggu sampai akhir bulan. Setelah Chen Meng keluar dari sini, kami langsung masuk. Saat itu, hasilkan uang. Ini kita. Oh, benar sekali. Ayah, baru-baru ini Chen Meng. Apakah ada tindakan? Dia. Sepertinya saya telah menemukan toko lain. Terus berbisnis pakaian. Bersenandung. Lanjutkan membuka toko pakaian. Ya. Dia pikir dia ada di tempat lain. Bisnis bisa booming lagi. Yo. Chen Meng. Kamu lagi. Saya mengusirnya. Biarlah kamu tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang baik. Tapi, jika kamu bersedia menjadi pion untukku, kata-kata kekasih, saya juga bisa mempertimbangkan, memberi kamu waktu istirahat. Hei kamu. Toko ini akan diberikan kepada Anda. Anda juga tidak dapat menghasilkan uang. Bos Chen, jangan terlalu banyak bicara. Jika Anda berada di sebelah timur kota, tidak bisa melakukannya lagi. Selamat datang kembali di jalan perbelanjaan. Datanglah padaku untuk menyewa toko. Hahaha. Teman-teman. Memindahkan sesuatu, ganti papan nama. Toko pakaian Guang Liang, terbuka untuk bisnis. Bah. Guru, jangan takut. Toko ini tidak memiliki berkah kekayaan. Itu hanya akan mengakibatkan penutupan. Jika Anda tidak percaya, lihat. Selama aku di sini, tuannya pasti akan menghasilkan banyak uang. Kucing kecil yang beruntung, mari kita maju dan menghasilkan banyak uang. Untuk Meng Meng. Kakak, ikut yang tahu itu, dapatkan banyak uang. Ya, pergi, pergi. Relokasi toko. Pembukaan toko baru. Selamat datang pelanggan baru dan lama untuk menggurui. Ayah. Nanti. Tabungan keluarga kami. Satu hal lagi. Besok. Aku ambil saja. Saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai direktur. Berhati-hatilah. Properti kita sendiri. Bagus. Tolong. Oke. Hei, lihat yang itu. Apakah yang itu terlihat bagus? Yang ini juga tidak buruk. Sebelumnya tidak ada di sini. Toko pakaian King Meng? Bagaimana cara mengubahnya menjadi toko pakaian Guang Liang? Hei, lihat. Bos Chen memposting di momen. Toko itu dipindahkan ke timur kota. Oh, ternyata namanya sudah diganti. Ayo pergi ke timur kota. Yang ini pastinya tidak sebaik. Toko pakaian King Meng. Pergi. Ya. Toko ini sungguh beruntung. Lihat, kita punya tamu sekarang. Hehe. Hei. Hei. Mendesis. UPS. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Kenapa dia pergi? Saya tidak tahu. Kenapa dia pergi? Hei, Meng Meng, para tamu datang. Ah. Selamat datang. Kamulah orangnya. Ternyata yang ada di Jalan Niaga, toko pakaian King Meng. Hei, itu benar. Kami baru saja pindah ke sini. Oke. Lalu aku akan melakukannya. Saya tidak akan pergi ke jalan komersial lagi. Datang saja kepadamu. Oke. Kemudian Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Pilih apapun yang Anda inginkan. Hei, Anda dapat menonton semuanya dan memilihnya.
Angstrom, bos. Kemasi 2 potong ini untukku. Saya memiliki kartu nilai tersimpan. Kalau begitu izinkan saya memeriksanya untuk Anda. Kartu Anda adalah kartu diskon 10%. Setelah diskon, 348 yuan. Cukup pindai kode QR dan bayar di sini. Bos, aku ingin ini. Silakan buat ini. Bungkus itu untukku. Bos, isi ulang saya 5.000 lagi. Oke. Datanglah padaku. Datanglah padaku. Hei ini, cukup pindai kode QR untuk membayar di sini. Alipay tiba. 348 yuan. Alipay tiba. 886 yuan. Alipay tiba. 1.360 yuan. Alipay menerima 5.000 yuan. Selamat datang untuk berkunjung lain kali. Hei. Ha. Ha. CK. Sayangnya. Hei. Ayah. Sudah sehari. Tidak ada tamu. Dari toko pakaian King Meng. Bisnis masih berkembang pesat. Tampaknya para tamu itu, seolah-olah mereka telah mengidentifikasi rumahnya. Hai ayah. Katamu. Tamunya. Mungkinkah dialah yang mengundangku? Pekerjakan. Ya. Apakah kamu mau? Beberapa toko kini sudah buka. Undang saja beberapa tamu. Palsu. Bisnis sedang booming. Memimpin menyebabkan arus penumpang. Bisakah itu dilakukan? Lihat. Kita sekarang. Tahun ini. Sampai sekarang. Tidak ada satupun pakaian yang terjual. Tapi, toko pakaian King Meng dibuka. Dia, bisnisnya berkembang pesat. Harga kami. Gaya. Model bisnis itu, semuanya sama saja. Pikirkan tentang hal ini. Kemudian Chen Meng bisa menggunakan metode ini. Kami juga. CK. Maksudmu? Kami juga mengundang beberapa orang, ciptakan ilusi. Lalu Chen Meng bisa melakukannya. Ayo undang kamu, pasti oke. Mendesis. Aku pergi dulu. Mendesis, mendesis. Oke. Aku pergi dulu. Hei, pernahkah kamu mendengarnya? Jalan komersial. Toko pakaian Guangliang yang baru dibuka. Untuk membuat bisnis booming. Kami juga mempekerjakan beberapa orang di lokasi. Ciptakan ilusi. Ah, sungguh palsu. Mengapa kamu berbohong padaku? Seorang teman saya pergi. Katanya 300 yuan sehari. Hanya di toko, pura-pura saja membeli baju. Hari ini, benar-benar ada sesuatu yang terjadi, bukan? Seperti toko pakaian King Meng, seorang pebisnis yang serius. Tidak banyak yang tersisa, tahu? Hei, bos membayar tagihannya. Hei. Alipay tiba. 630 yuan. Ayo pakaianmu, sering-seringlah datang ke sini di masa depan. UPS, pasti akan sering datang. Adik iparku, aku hanya suka membeli pakaianmu. Sungguh. Ya. Selamat tinggal. Sering-seringlah datang. Hai Meng Meng. Apakah yang mereka katakan itu benar? Tidak tahu. Hai saudara perempuan, Anda melihat tokonya? Saya pergi ke jalan komersial dan mentui. Silakan. Silakan. Selamat datang. Terserah Anda untuk memilih apapun yang Anda inginkan. Yo. Saya tidak ingin tinggal di toko saya sendiri. Mengapa Anda mengunjungi toko kami? Bukankah seharusnya begitu? Apakah tidak ada bisnis di toko? Di sini kemarin, atau toko pakaian King Meng. Kalau begitu saya akan datang hari ini dan melihatnya. Bukankah itu normal? Bersandung Bos Zeng. Bagaimana bisnis di toko? Bisnis cukup bagus. Tidakkah kamu melihat? Begitu banyak tamu? Bos Chen. Lihatlah ke dalam toko saya. Di mana lagi yang dibutuhkan? Ada perubahan lagi? Ya. Hei. Hei. Tidak buruk. Bersenandung. Sebagian besar pakaian, harga sama dengan di toko saya. Tapi, ada juga beberapa pakaian yang sangat mahal. Tuan, saya dapat membantu Anda. Biarlah pakaian ini harganya lebih dari 3 kilogram. Menjual. Berikan kepada keluarga Zheng dan putranya. Ilusi baju mahal mudah dijual. Biarkan mereka nanti, semua menjual pakaian mahal. Tunggu sampai rezekiku hilang. Bangkrut lebih cepat. Sampai akhir. Mereka akan tetap memohon padamu. Ambil alih toko ini lagi. Beri saja mereka biaya pakaian. Bahkan tidak menyewa. Dari mana asal kucing liar itu? Ayo, ayo, ayo. Bahkan kucing keberuntungan pun berani pergi. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin menghasilkan uang. Saya sangat ingin mengembalikan toko itu kepada saya. Ehem. Hei. Gaun ini tidak buruk. Tentu saja. Ini adalah toko kami, pakaian terbaik. Chen Meng. Jika Anda benar-benar ingin tidak terjadi apa-apa, silakan kembali. Ada sesuatu yang kotor di sini. Jangan menghalangi peruntunganku.
Bos, gaun ini, bolehkah saya mencobanya? Tentu saja. Hahaha. Tidak buruk, tidak buruk. Tidak buruk. Bos memeriksa. Elai. Alipay tiba. 3.888 yuan. Silakan berjalan perlahan. Datang lagi, terjual. Muncrat. Gaun ini, harga belinya hanya 800 yuan. Mari kita lihat, saya mendapat lebih dari 3.000. Hei, mendesis. Aneh. Biasanya tidak ada yang membelinya. Tidak ada yang membeli pakaian dengan harga murah, yang harganya mahal dibeli orang. Saya juga tidak mengerti. Menit ini. Menghasilkan lebih dari 3.000. Ini lebih baik daripada saya menjadi tuan tanah. Hasilkan lebih banyak uang. Hei. Ayah, lewat sini. Aku akan masuk lebih dalam. Pakaian yang lebih mahal. Menjual lebih baik. Oke, ayo beli sekarang. Aku pergi sekarang. Pergi, 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 pergi. UPS. Aku pergi sekarang. Pergi, 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 pergi. UPS. Hei, Meng Meng. Datang dan lihat. Pakaian ini sangat indah. Bahan-bahannya juga sangat bagus. Sekarang pasar pakaian. Persaingan terlalu besar. Saya dengar itu sekarang pabrik pakaian. Akumulasi pakaian. Semuanya sudah cukup. Permintaan 10 tahun. Oh, jangan lagi memperkenalkan hal-hal baru dari yang lama. Sayangnya. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang ini? Begitu banyak. Hei, hei, Chen Meng. Hei, Ye Hong, kebetulan sekali. Suatu kebetulan. Setelah kita lulus kuliah. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Aku sebenarnya bertemu denganmu di sini hari ini. Xiao Hong. Ini adalah... Ah, Bibi. Ini adalah teman kuliahku. Chen Meng. Ini bibiku. Halo. Chen Meng. Anda juga grosir baju di sini? Ah, lihat saja. Hei, Xiao Hong. Teman sekelasmu. Apakah dia pemilik toko pakaian? Ah, saya membuka toko pakaian. Toko pakaian King Meng. Ah, saya membuka toko pakaian. Toko pakaian King Meng. Toko pakaian King Meng. Ya, ada apa, Bibi? Pernahkah kamu mendengar? Saya mendengarnya beberapa waktu lalu. Zheng Cheng kami. Sebuah toko pakaian baru dibuka. Toko pakaian King Meng. Bisnis sedang booming sekali. Hampir dari pagi hingga malam. Ada pelanggan. Chen Meng. Kenapa ini toko pakaian? Andalah yang mengendarainya. Lalu siapa kamu? Apakah Anda memiliki pengalaman bisnis? Hei. Itu hanya keberuntungan. Hahaha. Hai Chen Meng. Bibiku juga membuka restoran. Toko pakaian. Toko pakaian Zia. Pernahkah kamu mendengarnya? Toko pakaian Zia. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Toko pakaian yang elegan ini. Tapi Zheng Cheng kami. Toko pakaian terbesar. Ini mencakup suatu area. Luasnya lebih dari 300 meter persegi. Saya punya waktu. Saya harus pergi ke toko pakaian King Meng Anda. Pergi dan lihatlah. Pergi dan lihatlah. Lihatlah riwayat bisnis Anda. Seperti apa rasanya. Jangan berani mengambilnya. Jangan ambil. Kalau begitu ayo berbelanja. Lihat saja. Selamat tinggal. Bayi ya ini terbuka. Toko pakaian yang besar. Jelas tidak sederhana. Mungkin kita akan bertemu lagi di masa depan. Mungkin. Orang mulia dalam perjalanan saya menghasilkan uang. Xiao Hong. Rumah teman sekelasmu. Apakah kamu kaya? Ya. Tidak yakin. Tapi saat dia masih di sekolah, masih mengajukan pinjaman mahasiswa. Dan setiap minggu, mereka semua keluar untuk bekerja dan belajar. Ada apa? Maka kamu tahu. Toko pakaian King Meng. Berapa keuntungan bulanannya? Tidak yakin. Tidak yakin. Keuntungannya untuk bulan itu. Setidaknya ratusan ribu. Ratusan ribu. Dan, mereka bulan lalu. Baru saja pindah ke toko baru. Dibuka kembali. Itu sangat populer pada hari pembukaan. Pelanggan itu. Sepertinya mereka hanya mengenali pakaiannya saja. Rumah orang lain, gaya yang sama. Harga yang sama. Orang-orang ini sepertinya tidak melihatnya. Sangat kuat. Sangat kuat. Harga. Gadis kecil. Pakaian di dalam kostumku. Semua didiskon. Apakah Anda ingin mengambil barangnya? Apa yang kamu punya di sini? Pakaian dijual dengan harga tinggi. Dari 7 atau 800 menjadi 2 atau 3.000. Semua. Kumpulan barang ini. Tapi aku sudah kemana-mana. Sejumlah besar pabrik pakaian. Semua barang yang dibeli adalah barang berkualitas tinggi. Sayangnya, sudah setengah tahun sejak saya datang ke sini. Namun sangat sedikit pelanggan yang membeli. Saya sedang terburu-buru untuk pergi ke luar negeri sekarang. Kalau tidak, apa? Itu tidak akan ditangani dengan harga serendah itu. Jika Anda tertarik, saya akan memberi Anda harga terendah. Saya tidak bisa makan ini. Layanan harga. Tapi mungkin ada seseorang akan bersedia membeli sejumlah barang ini. Harga. 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 Ah. Layanan harga. Harga.
UPS. Bos. Bagaimana dengan pakaianmu? Jika Anda membeli lebih banyak, bisakah lebih murah? Saya memiliki begitu banyak gaya pakaian. Jika Anda mengambil lebih banyak, harga kami secara alami dapat dinegosiasikan. Harga ya, layanan harga. Lalu jika saya mengambil semuanya, seberapa murahnya? Total kumpulan barang saya ada 1,2 juta. Lewat sini, jika kamu mau. Jika Anda mengambil semuanya, saya akan memberi Anda 700.000. Singkirkan. 700.000. Sedikit banyak. Risikonya terlalu besar. Ayah, semakin besar risikonya, semakin besar keuntungannya. Oh, pakaian ini tergantung di toko kami. Semuanya dihargai 1.000 ke atas. Anda hanya bisa mendapatkan satu bagian, lebih dari 1.000 keuntungan. Yang bagus bisa dijual 2-3.000. Oke, mendengarkanmu. Yang bagus bisa dijual 2-3.000. Oke, mendengarkanmu. Ayah, pendapatan hari ini pastinya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Bagus. Jangan khawatir selagi saya melakukan pekerjaan itu. Itu perlu. Ayo, ambillah dan berjalan perlahan. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Hei, Meng Meng. Pernahkah kamu mendengar? Toko pakaian Guang Liang ini sepenuhnya mengambil rute harga tinggi. Mungkin terasa sedikit lebih mahal. Mungkin ada lebih banyak orang yang membelinya. Menguasai. Saya merasa seperti Zeng Yadong dan yang lainnya. Sudah benar-benar ketagihan. Kucing ini punya firasat. Mereka segera tutup. Guang Liang, ya. Bisnis hari ini, mengapa begitu sepi? Ayah, jangan khawatir. Beberapa waktu lalu, bukankah tidak ada seorang pun di toko kami? Ada saatnya. Bisnis tiba-tiba meningkat. Ini belum waktunya, kan? Selamat datang. Pakaian di toko kami. Itu yang paling mewah di jalan ini. Semua orang yang inginkan. Silakan pilih. Sangat mahal bagiku untuk pergi. Tuhan, gaun ini sebenarnya harganya 1.000-3.000. Kupikir aku masuk. Apakah itu toko mewah? Bos. Apakah Anda tergila-gila pada uang? Tidak. Apakah Anda tergila-gila pada uang? Hei. Tidak. Meng Meng, lihat. Keuntungan kami hari ini, harganya 35.000. Kakak, apakah Anda ingin membuka toko lain? Meng Meng, toko baru kami. Baru dibuka kurang dari sebulan yang lalu. Dan langsung taruh di rekening kita, lebih dari 200.000. Jika kita membuka toko baru. Apakah kita cukup sibuk? Katakan lagi. Kami juga tidak memiliki toko yang cocok. Akan segera ada. Guang Liang, bisnis sangat buruk. Tautan yang mana ada yang tidak beres. Saya juga tidak tahu. Sebelumnya, bisnis Chen Meng berjalan baik sebelumnya. Bagaimana, tiba-tiba tidak bisa menjual barang. Jika tidak, ayo kembalikan pakaiannya. Pedagang grosir itu sudah lama pulang. Kepada siapa saya harus pergi? Sayang, masih ada 100.000 yuan di dalamnya. Saya meminjamnya. Lau Zeng, bagaimana bisnisnya? Meminjam kami begitu banyak uang. Membeli begitu banyak barang. Anda juga menghasilkan banyak uang, bukan? Sudah waktunya membayar kembali uang kita, bukan? Anda juga menghasilkan banyak uang, bukan? Sudah waktunya membayar kembali uang kita, bukan? Yo. Lau Wang, Lau Li. Kenapa kalian berdua di sini? Lau Zeng. Anda meminjam 100.000 yuan dari kami. Kami sepakat untuk membayarnya kembali dalam waktu setengah bulan. Sidik jari, sudah sebulan. Anda bahkan tidak punya 1 sen pun, bahkan tidak membayar kami kembali. Bukankah sebaiknya kita datang? UPS, aku benar-benar minta maaf. Sekarang, bisnis di toko saya tidak bagus. Saya tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Kamu lihat. Semua uang ada pada barang. Lau Zeng, jangan pura-pura bingung denganku. Anda bilang bisnisnya tidak bagus, baru saja menyuruh kami pergi. Bagaimana kalau Anda menunggu selama 2 hari? Di toko saya, baru saja mendapat barang dengan harga tinggi. Saya akan dapatkan uang saya kembali dalam 2 hari. Saat itu, saya akan menarik minat. Aku akan mengembalikannya padamu. Kembali ke akar Anda. Hanya barang-barangmu yang mahal itu. UPS. Lupakan saja. Saya lewat sini kemarin. Dari saat Anda membuka pintu hingga saat Anda menutup pintu, hanya 3 atau 4 tamu yang masuk. Dan semua harga tinggi ini dari Anda. Takut. Kamu pikir aku buta? Dan kamu, nak? Aku menepuk dadaku dan berkata, pastikan Anda menghasilkan uang dengan membeli barang dengan harga tinggi. Sekarang, uang kami dibawa oleh angin kencang. Hei. Pastikan Anda menghasilkan uang dengan membeli barang dengan harga tinggi. Sekarang, uang kami dibawa oleh angin kencang. Hei. Guang Liang tidak tahu apa-apa. Kalian, jangan akrab dengannya. Jika tidak, bayar kembali sebagian dulu. Masih menjadi bagian darinya. Bagus. Kemudian lakukan apa yang kami katakan sebelumnya. Pokok 100.000 yuan. Tambahkan bunga 5.000 yuan. Berapa banyak yang bisa Anda bayar kembali terlebih dahulu? Katakan yang sebenarnya. Saya, sebagian besar hidupku, kekayaan disimpan dengan menjadi tuan tanah. Taruh semuanya di toko. Bersenandung sekarang. Bahkan tidak ada $1 pun di rekening. Bagaimana saya bisa membayar kembali uang tersebut? Ayah. Jika tidak, ayo naikkan lagi harga baju.
5 potong. Selama 20 buah terjual, Anda dapat membayarnya kembali. Oh, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada yang membeli ketiga produk tersebut. Kalau soal 5.000, siapa yang akan membelinya? Memberimu 3 hari. Dalam waktu 3 hari. Jika Anda tidak membayar saya kembali 150.000. Langsung ke pengadilan dan tuntut Anda. Adapun toko Anda, bisakah kamu menyimpannya? Tergantung bagaimana hakim memutuskannya. Bersenandung. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Di mana rumahmu? Di mana anakmu bekerja? Kita semua jelas. Bersenandung. UPS. Kami tidak akan dituntut olehnya, bukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Kita hanya bisa pergi ke Chen Meng. Sayangnya. Apalagi yang bisa dilakukan? Kita hanya bisa pergi ke Chen Meng. Sayangnya. Menguasai. Uang datang. Bos Zheng adalah pengunjung langka. Mengapa kamu di sini? Bos Chen mengatakan yang sebenarnya. Saya datang hari ini. Saya ingin mendiskusikan beberapa bisnis dengan Anda. Barang dari toko pakaian Guangliang saya. Semua ditransfer ke Anda. Bagaimana menurut Anda? Oh, belum lama ini. Bukankah kamu baru saja pindah rumah? Bukan untuk membuka toko pakaian saya sendiri. Ini baru beberapa hari. Kenapa kamu pindah lagi? Hai. Toko membayar sejumlah uang sewa. Masalah peredaran modal. Barang saya berharga 700.000 yuan. Saya juga tidak menghasilkan uang dari Anda. Bagaimana kalau setengah juta? Bos Zheng, bagaimana menurut Anda di toko saya? Apakah Anda merindukan barang-barang mahal Anda? Sayangnya. Chen Meng. Jangan bersyukur. 500.000 sudah sangat murah. Sekumpulan barang. Harga pembelian lebih dari 500.000 yuan. Bos Zheng. Kamu bulan lalu, ketika Anda meminta saya untuk menyewa, buka mulutmu dan itu 100.000. Dia juga bercerita tentang toko ini. Omset hariannya puluhan ribu. Sewa ini bukan apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi pada Anda? Saya lupa inti awal saya. Bagaimana ini bisa terjadi pada Anda? Saya lupa inti awal saya. Bos Chen. Ini aku. Ini salahku. Anda menentukan harga. Selama Anda bisa membantu saya membuatnya. Saya bisa mendiskusikan semuanya. Saya bisa mengambilnya. Tapi saya hanya menawarkan 100.000. Selain itu, sewa untuk toko pakaian Guangliang Anda. Beri aku pengecualian 3 tahun. Lagi pula, toko itu awalnya milikku. Kamulah yang memaksaku. Saya baru saja pindah. Chen Meng, kamu. Anda memanfaatkan situasi ini. 100.000. Sewa gratis selama 3 tahun. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Ambil. Saya membalasnya dengan caranya sendiri. Ayahmu memberiku kenaikan sewa. 20 kali. Kenapa kamu tidak bilang kamu merampok? Kamu. Hei. Guangliang tutup mulut. Bos Chen. 100.000 terlalu sedikit. Bisakah Anda menambahkan lagi? Selain itu, sewa gratis selama 3 tahun terlalu banyak. Tidak perlu bicara. Jika Anda setuju, tanda tangani perjanjian tersebut sekarang, memberimu 100.000. Jika Anda tidak setuju, lalu menuntut. Saat itu, toko tersebut ditutup oleh pengadilan. Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Ayah, sayangnya. Setuju. Setuju. Meng Meng, biarkan mereka menandatangani kontrak transfer. Seandainya mereka sampai di sana, dan kemudian dia tidak mengakuinya setelahnya. Itu semua tertulis jelas di kontrak. 100.000. Transfer semua barang dari toko pakaian Guangliang. Sewa 3 tahun gratis. Efektif setelah ditandatangani. Tidak apa-apa. Ayo. Senang bekerja dengan Tuan Zheng. Ayo pergi. CK, ayo pergi. Guru baik-baik saja sekarang. Kami memiliki 1 toko lagi. Kalau begitu kamu pergi besok. Toko pakaian Guangliang membawakan paletnya. Lalu apakah kita masih menjual pakaian? Kalau tidak laku, kami akan jual sepatu dan topi. Pakaian, sepatu dan topi tidak dipisahkan. Ini benar. Saat itu, bisnis pakaian kami dapat mencapai level yang lebih tinggi. Ini benar. Saat itu, bisnis pakaian kami dapat mencapai level yang lebih tinggi. Hei, lihat saja yang ini. Selamat datang, kelihatannya cukup bagus. Hei, lihat saja. Bukankah ini toko pakaian sebelumnya? Mengapa Anda mengganti toko sepatu? Hei, bukankah itu Bos Chen? Ini dulunya, toko-toko pakaian King Meng. Toko pakaian King Meng di sebelah timur Hecheng. Apakah mereka berasal dari keluarga yang sama? Pakaian di toko pakaian King Meng bagus.
Lihat seperti apa sepatunya. Bos, hei, sepatu ini, dapatkan sepasang 42-an. Saya ingin sepasang 39 ini. Hei, ini dia. Beri aku nilai ganda 41. Haha pada tanggal 1 April. Meng, toko pakaian dan toko sepatu kami. Penjualan bulan ini 530.000. Bagaimana dengan total keuntungan? Itu 350.000. Sebelum itu, saat itu hanya ada satu toko pakaian. Pendapatannya 150.000 yuan. Jadi sekarang kedua keluarga itu masih punya 350.000, karena kucing ini. Sekarang ini hanyalah kemampuan finansial tingkat kedua. Bahkan jika Anda membuka banyak toko. Tapi kemampuan menghasilkan uang masih sama. Hanya 2 toko, bagikan saja rezeki secara merata. Tapi kemampuan menghasilkan uang masih sama. Hanya 2 toko, bagikan saja rezeki secara merata. Katakan begitu. Saya hanya bisa memikirkan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Akan meningkatkan Anda sesegera mungkin. Hanya dengan begitu Anda dapat menarik lebih banyak uang kepada saya. Itu benar. Pakaian dari pasar grosir. Harganya sedikit meningkat. Harga sepatu juga meningkat. Akankah harga pakaian kita naik? Tidak ada kenaikan harga untuk saat ini. Awalnya, pelanggan tertarik. Harga dan kualitas kami. Kenaikan harga yang terburu-buru. Saya khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jika itu menurut masa kini, kutipan pasar grosir. Jika Anda datang untuk melihat keuntungan kami bulan depan, mungkin saya bahkan tidak akan menghasilkan 50.000 yuan. Pakaian di toko. Mereka semua pergi ke pasar grosir. Dan pakaian di pasar grosir. Saya pergi ke pabrik pakaian untuk grosir. Dan beberapa pakaian, pasar grosir, hanya 100 yuan. Dan di pabrik pakaian, gaun ini mungkin berharga puluhan yuan. Anda bahkan bisa mendapatkannya dengan harga lebih dari 10 yuan. Apakah Anda ingin pergi ke pabrik pakaian untuk membeli barang? Tapi pakaian setiap pabrik, gayanya relatif sederhana. Jika Anda ingin menyatukan semuanya, jika ada begitu banyak gaya, kami harus mengunjungi setidaknya selusin pabrik. Jika Anda ingin menyatukan semuanya, jika ada begitu banyak gaya, kami harus mengunjungi setidaknya selusin pabrik. Kalau begitu biasanya kita, bagaimana bisa ada begitu banyak usaha? Jangan dapatkan barang dari Guangli, tapi membangun pabrik. Membangun pabrik. Jika saya membuka pabrik pakaian sendiri, buatlah pakaianmu sendiri. Lalu jika Anda mendapatkan barangnya, Anda dapat membelinya dari pabrik pakaian Anda sendiri. Ambil langsung. Tidak. Risiko membangun pabrik ini terlalu besar. Kakak. Toko kami sekarang. Omset bulanannya 500.000. Tapi laba bersihnya hanya 350.000. Jika Anda membuat pabrik pakaian sendiri, jadi grosir pakaiannya lebih dari 100.000 yuan. Mungkin biayanya hanya beberapa puluh ribu dolar. Saya menghemat lebih dari 100.000 sekaligus. Jika ada lebih dari selusin toko, lalu hemat 1 juta sebulan. Ini adalah penghematan biaya yang sebenarnya. Peningkatan keuntungan. Lalu sistem kekayaan. Bisa juga diupgrade lebih cepat. Peningkatan keuntungan. Lalu sistem kekayaan. Bisa juga diupgrade lebih cepat. Meng. Pakaian di toko pakaian di luar sekarang. Semuanya menumpuk banyak. Jika kita melakukannya sekarang, ini jelas tidak hemat biaya. Dan, pabrik pakaian tempat saya bekerja sebelumnya. Itu karena dia tidak melakukannya dengan baik. Itu sebabnya ditutup. Dampaknya, banyak pekerja yang di-PHK. Kakak. Saya membuka pabrik pakaian dan membuat pakaian, bukan untuk dijual kepada orang lain. Tapi untuk menyediakan toko pakaian kita sendiri. Itu ada dalam rencanaku. Lebih banyak toko pakaian akan dibuka di masa depan. Biaya grosir terlalu tinggi. Kami membuat pabrik pakaian kami sendiri. Kemungkinan penghematan biaya sangat besar. Meng itu. Seberapa besar yang akan kamu lakukan? Mari kita mulai dengan skala 200.000 yuan. Setelah pakaian dibuat, kita bisa menjualnya perlahan-lahan. Kakak. Ya. Anda mengambil apa yang Anda miliki sebelumnya. Semua pekerja yang dikenalnya dipanggil. Oh, temukan beberapa lagi. Gadis muda, kemarilah. Bekerja sebagai pegawai di 2 toko kami. Mulai sekarang, kita berdua. Saya khawatir saya akan terlalu sibuk untuk membuatnya. Bagus. Mulai sekarang, kita berdua. Saya khawatir saya akan terlalu sibuk untuk membuatnya. Bagus. Meng. Ini aku. Pabrik garmen tempat saya dulu bekerja. Luas totalnya adalah Bingkian 400 meter persegi. Mendesis 2.400 meter persegi. Oke. Meski sekarang terlihat sedikit lebih besar. Tapi di masa depan kita, ukuran pabrik garmen pasti akan terus berkembang. Hai saudara perempuan, bagaimana sewanya? Lihat. Ini dia, lokasi terpencil. Harga sewanya juga tidak mahal. Jika kita ingin menyewa, minimal sewanya adalah 1 tahun. Sewanya 150.000 yuan setahun. 150.000 setahun tidaklah buruk. Selain itu, masih banyak lagi di sini. Ada juga 50 mesin jahit pipi. Ada juga mesin 2 sisi dan peralatan lainnya. Kata bos, jika kita mau, bisa didiskon setengahnya harga jual kepada kami. Saya akan menghitungnya jika kita ingin membeli untuk peralatan baru, setidaknya 500.000. Perangkat ini, mereka baru digunakan sekitar 2 tahun. Jika kita ingin membeli untuk peralatan baru, setidaknya 500.000. Perangkat ini, mereka baru digunakan sekitar 2 tahun. Performanya juga sangat baru. Saya pikir ini diskon 20%. Beri kami harganya. Ini sangat bagus.
Oke. Bagaimana dengan mesin-mesin ini? Ayo beli semuanya. Pokoknya murah. Ini adalah desainer kami. Baru dirancang. 20 gambar. Masing-masing mewakili gaya yang berbeda. Contoh pakaian. Sekarang sebuah kelompok bertanggung jawab untuk membuat pola. Potong gambar. Ya. Tim kedua bertugas membuat sampel pakaian. Ya. 3 kelompok. Setelah sampel pakaian dibuat, bertanggung jawab untuk produksi massal. Jaminan penyelesaian tugas. Kakak, apa yang terjadi di pabrik baru-baru ini? Saya akan meminta Anda untuk mengurusnya terlebih dahulu. Cobalah. Jangan khawatir, pabrik ini baru saja dibuka. Saya akan fokus pada sisi ini. Aku bisa menjagamu. Oke, saya dapat yakin ketika Anda melakukan sesuatu. Pokoknya, di toko sekarang, seorang asisten toko mengurusnya. Saya hanya perlu pergi ke pabrik pakaian secara teratur. Grosir beberapa gaya pakaian baru. Itu saja. Pabrik garmen Kingmeng kami mulai beroperasi. Hai Chen Meng. Kamu akhirnya sampai di sini. Duduk, duduk, duduk. Aku baru saja memesan longjing untukmu. Baru direndam. Maaf. Terlambat. Saya baru saja pergi ke pabrik pakaian. Periksa kemajuan sampel pakaian. Tertunda selama beberapa menit. Chen Meng. Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Terima kasih. 2 hari yang lalu juga memberitahu Xiao Hong. Toko sepatu yang baru Anda buka bulan lalu. Bulan ini, pabrik garmen telah dioperasikan. Anda lebih baik dari kami pengusaha tua. Beranikah kamu bertanya? Saya. Ikuti momentumnya. Saat saya membuka toko sebelumnya, saya selalu merasakan hal itu. Biaya pembelian terlalu tinggi. Buka pabrik Anda sendiri bisa menghemat banyak. Itu saja. Paksakan dirimu. Bibiku akhir-akhir ini. Khawatir setiap hari. Beritahu aku setiap hari barang-barang di toko. Bukan? Kalian berdua juga tahu. Ini toko saya. Ini adalah toko pakaian terbesar di Zhengcheng. Tapi besar. Ini juga mempunyai kesulitan besar. Harga pakaian sekarang bangkit begitu cepat. T-shirt katun murni dari tahun lalu. Harga grosir 35 buah. Sekarang sudah 50. Bagaimana jika saya mengikuti kenaikan tersebut? Pelanggan lama pasti punya pendapat. Bagaimana jika saya tidak naik? Keuntungan per potong hanya beberapa dolar. Itu telah meningkat pesat. Ini tagihan saya bulan lalu. Coba lihat. Sewanya 60.000. Gaji karyawan 80.000. Coba lihat. Sewanya 60.000. Gaji karyawan 80.000. Ditambah tagihan air dan listrik. Biaya pembelian. Saya mendapatkannya dalam 1 bulan. Hanya 20.000 yuan. 20 tahun pengalaman di bidang pakaian. Tidak pernah sesedih ini. Pikirkanlah sekarang. Haruskah saya menutup toko? Bibi, jangan katakan itu. Bukankah aku sudah mengatakan itu sebelumnya? Izinkan saya membantu Anda berbicara dengan Chen Meng. Apakah Anda sedang berbisnis? Bibi Bai. Faktanya, saya sedang berencana untuk memperluas. Di sini, di Zhengcheng, aku mengincar 2 tempat tidur susun. Salah satunya di Xicheng Mall. Banyak anak muda. 1 di kota perguruan tinggi. Lalu lintas pelajar stabil. Berencana membuka 2 toko lagi. Pergi. Masih merupakan rute yang terjangkau dan berkualitas tinggi? Di Zhengcheng. Buka 2 toko lagi. Kamu sudah sangat cepat. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Lebih dari sekedar Zhengcheng. Saya bertanya kepada seorang teman di Shanghai dan Kyoto. Semua orang menemukan tempat tidur. 3 di setiap kota. Dipilih. Semuanya adalah toko jalanan di kawasan bisnis inti. Sewanya juga sudah, pembicaraan hampir selesai. Tunggu sampai ini lancar. Siap untuk memulai. Shanghai dan Kyoto. Masing-masing memiliki 3 toko. Chen Meng. Kamu berjalan sangat cepat. Itu terlalu besar. Chen Meng. Kamu berjalan sangat cepat. Itu terlalu besar. Terlebih lagi. Pasar di sana. Tapi ini berbeda dengan Zhengcheng. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Sayangnya, Bibi Bai, saya berani melakukan ini. Itu karena kita. Rute yang terjangkau dan berkualitas tinggi itu telah diverifikasi di Zhengcheng. Persetujuan tamu. Itu karena aku kehilangan satu, akan tahu bisnisnya. Seseorang yang bisa menangani berbagai hal. Bantu saya mengurus toko luar kota saya. Saya ingin mengundangmu. Jadilah manajer profesional saya. Bibi. Ini adalah kesempatan bagus. Saya. Chen Meng. Saya sekarang memiliki toko sendiri. Tidak dipakai dengan baik. Apakah kamu bercanda? Toko di Shanghai dan Kyoto. Beraninya aku pergi dan melihatnya? Air di sana. Jauh lebih dalam daripada di sini di Zhengcheng. Kakak bayi ya. Jangan meremehkan diri sendiri. Elegan.
Dapat berdiri kokoh di Zhengzheng selama 20 tahun. Dari toko kecil. Lakukan yang terbaik. Elegan. Dapat berdiri kokoh di Zhengzheng selama 20 tahun. Dari toko kecil. Lakukan yang terbaik. Bagaimana Anda memilih produk? Bagaimana mempertahankan pelanggan lama? Bagaimana mengelola puluhan karyawan? Pengalaman-pengalaman ini, tidak semua orang memilikinya. Apa yang saya inginkan, bukan orang yang sempurna. Tapi seperti kamu. Pahami pakaian. Orang yang tangguh. Pengobatan. Saya akan memberi Anda gaji tahunan sebesar 1 juta. Selain itu, Shanghai dan Kyoto. Untung dari 6 toko. Anda mendapat dividen 30%. Ya. Selama. Apakah kamu mau, kondisi ini? Itu bisa ditulis ke dalam kontrak. Bagus. Saya berjanji kepada Anda. Chen Meng. Saya percaya pada visi Anda. Saya juga percaya ini. Pengalaman 20 tahun. Bukankah itu hanya sebuah pertanyaan? Aku akan menemanimu. Bagus. Jika saya di masa depan, jika Anda pergi ke Shanghai untuk bermain, Anda bisa pergi ke kami, dimainkan di toko saya sendiri. Itu, izinkan saya bersulang dulu untuk sister bayi ya. Doakan kami. Kerja sama yang lancar. Bagus. Hai orang tua. Mengapa kamu di sini? Ye Jianjun, orang terkaya di Zhengzheng. Kenapa dia ada di sini? Dan Ye Hong memanggilnya ayah. Kakak, saudara ipar, mengapa kamu di sini? Aku baru saja berbicara dengan kakak iparmu untuk membicarakan bisnis, memikirkanmu hari ini. Saya membuat janji dengan Ye Hong di sini. Kemudian kami akan datang dan menemani Anda. Ngomong-ngomong, aku minum teh. Chen Meng, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini ayahku. Kamu Jiang Wo. Ini ibuku. Bai King. Halo. Tuan Ye. Halo, saya Chen Meng. Teman kuliah Ye Hong. Ah, aku mengenalmu. Kamu Hong baru-baru ini, selalu menyebutmu kepadaku. Katakanlah Anda membuka toko pakaian Anda sendiri, toko sepatu, dan pabriknya sendiri. Dia adalah seorang pemuda dengan ide-ide. Aku baru saja memberitahu Lau Ye. Zia mengalami beberapa kesulitan akhir-akhir ini. Angstrom, saya tidak menyangka Anda akan mengundang Bai Ya menjadi manajer profesional. Itu sangat membantu keluarga kami, sangat sibuk. Bolehkah aku mengundang kakak Bai? Ini keberuntunganku. Ayah, lihat betapa bagusnya Chen Meng. Aku masih ingin bersamanya di masa depan. Mari belajar bagaimana berbisnis bersama. Hahaha. Orang-orang muda. Berani bertanya dan berani melawan adalah hal yang baik. Kesulitan apa yang akan Anda hadapi di masa depan? Ingin membantu. Meskipun begitu, asalkan itu bisnis yang serius. Saya akan membantu siapapun yang saya bisa. Bagus, ya. Saya membantu. Orang kepercayaan dekat keluarga terkaya di Zhengzheng. Bukankah itu mewakili saya? Berpegang teguh pada pangkuan orang terkaya. Sepertinya, keberuntungan saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Bukankah itu mewakili saya? Berpegang teguh pada pangkuan orang terkaya. Sepertinya, keberuntungan saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Meng Meng. Sekarang ada 2 potong pakaian di Gongguang. Semuanya sudah selesai. Bagaimana dengan kualitas dan pasar grosir? Sekitar 100 yuan atau lebih. Biaya pakaian ini hanya sekitar 20 yuan. Oh. Belum termasuk sewa, air dan listrik. Ada juga gaji staf, DLL. 2 potong pakaian. Jika semuanya terjual, 1 potong harganya 200 yuan. Itu 400.000. Ini adil, untung dari pakaian. Dihitung secara komprehensif. Keuntungan menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kakak. 20 gaya pakaian, sudah dibuat. Sekarang bisa dibuat 20 gaya baru. Ya, bagus. Meng Meng, bagaimana dengan pakaian kita saat ini? Apakah Anda menjualnya langsung di toko? Benar. Tag atau sesuatu, semuanya sudah selesai. Tunggu saja sampai saya bekerja lembur di malam hari. Letakkan barcode ini. Masuk ke komputer. Anda bisa mulai menjual besok. Hei. Ngomong-ngomong, saudari, saya ingin mendesainnya. Milik pabrik garmen King Meng kami. Logo eksklusif. Logo, ya. Benar. Dalam rencanaku, pabrik pakaian kami akan terus berkembang. Maka akan ada semakin banyak pakaian sedang dijual. Saya sedang berpikir mengapa tidak mendesainnya, logo kami sendiri. Didirikan, bagaimana dengan merek kita sendiri? Saya sedang berpikir mengapa tidak mendesainnya, logo kami sendiri. Didirikan, bagaimana dengan merek kita sendiri? Jadi bagaimana Anda ingin mendesainnya? Muncrat. Cukup desain 1. Anak kucing putih. Kucing beruntung ini. Sejak saya memenangkan lotre, tetaplah bersamaku. Anda menghasilkan banyak uang dengan menemani saya. Saya memikirkannya dirancang sebagai gambar kartun. Tentu untuk menarik kekayaan. Anda punya ide bagus. Anak kucing ini terlihat lucu bagiku. Lucu dan berperilaku baik. Itu saja. Saya membiarkan desainernya dirancang dalam 2 hari ini. Kucing kecil yang beruntung. Saya mencetak Anda pada label setiap pakaian yang saya miliki. Saya tidak percaya saya tidak bisa menghasilkan uang. 1 juta pasti mudah. Hai saudara perempuan, selama waktu kita. Bagaimana penjualannya?
Toko kami baru dibuka 2 bulan lalu. Bagaimana dengan omset? Itu 1,3 juta. Keuntungan total. Itu 750.000. 750.000. Bukankah itu akan segera terjadi? Apa segera? Rusak. Aku membocorkan rahasianya. Tidak. Saya miliki tujuan kecil. Memikirkannya selama 3 bulan. Hasilkan cukup untuk menghasilkan 1 juta. Dalam 2 bulan terakhir, toko kami telah sudah menghasilkan 750.000 yuan, 100 persegi. Jelas tidak menjadi masalah. Dalam 2 bulan terakhir, toko kami telah sudah menghasilkan 750.000 yuan. Bai Fang, jelas tidak menjadi masalah. Jangan khawatir, Tuan Chen. Ini lebih dari 10.000 potong pakaian. Dijamin besok diantar ke Kyoto. Tiba di Shanghai lusa. Perhatikan keselamatan di jalan. Oke, Tuan Chen. Kakak, kalau begitu aku serahkan padamu. Toko bayi ya. Semuanya sudah siap. Saya hanya menunggu kiriman ini. Aku akan pergi melihatnya. Halo Tuan Chen. Halo. Tuan Chen. Ini Wang Jiayan, San Jie, Zhang Fangfang dan 3 orang. Di mana Wang Jiayan? Saya telah melakukan ini selama 3 tahun sebelumnya. Manajer toko pakaian. San Jie dan Zhang Fangfang juga punya pengalaman membuka toko pakaian kecil. Di mana ketiga orang ini? Kami berada di Kyoto. Manajer 3 toko. Bagus, bagus. Hai Bibi Bai. Kumpulan pakaian baru. Sudahkah Anda membereskannya? Ya, semua menutup telepon. Selain itu, yang ada di Bursa Efek Shanghai, tokonya juga buka. Bisnis sedang booming sekali. Ini adalah total omset ketiga toko tersebut. Ya Tuhan. Omset mingguan 500.000. Untung 300.000. Ya Tuhan. Omset mingguan 500.000. Untung 300.000. Ya Tuhan. Itu benar. Toko kami. Di jalan komersial di sana. Kualitas dan belanja. Pakaian yang sama harganya hanya beberapa dolar. Tapi harga eceran dasar kami hanya 2 atau 300 yuan. Muncrat, jika kumpulan barang ini tidak sampai secepat itu, kita semua perlu istirahat selama beberapa hari. Ditutup. Benar saja. Kekuatan belanja pasar saham Shanghai tidak biasa. Selamat kepada pemiliknya. Saldo mencapai 1 juta. Sekarang tingkatkan sistem kekayaan 3 tingkat. Saldonya mencapai 100 juta. Sistem kekayaan 4 tingkat akan segera diluncurkan. Ya. Dari mana asal anak kucing ini? Lucu sekali. Ikuti logo kami. Terlihat persis sama. Ini adalah kucing yang beruntung di toko kami. Oke. Kalau begitu mari kita persiapkan secara internal. Siap untuk memulai konstruksi. Bagus. Kalau begitu mari bersiap untuk memotong pita. Oke. Siap untuk memulai konstruksi. Bagus. Kalau begitu mari bersiap untuk memotong pita. Oke. Hahaha. Saudara Guang Liang, saya mempelajarinya sebelumnya. Ini adalah manajer toko pakaian King Meng. Disebut Bai Ya. Sebelumnya, manajer toko pakaian Zia. Tidak peduli apa hitam dan putihnya dia. Selama itu toko Chen Meng miliknya. Saya bertarung dengannya sampai akhir. Lewat sini. Sewa toko terdekat. Lawan saja dia. Tunggu sampai terbuka. Apa yang harus dilakukan? Lotre pembukaan besar. Saya tidak percaya. Apakah aku masih bisa menidurinya? Saudara Guang Liang, kamu berjanji padaku. Biarkan aku menjadi bos kali ini. Hei. Saya tidak hanya berjanji untuk menjadikan Anda bos. Aku akan mengembalikannya padamu. Dividen 10%. UPS. Saudara Guang Liang, Anda baik sekali. Dividen 10%. UPS. Saudara Guang Liang, Anda baik sekali. Selamat datang. Hei. Toko pakaian baru telah dibuka di sini. Toko pakaian King Meng. Belum pernah mendengarnya. Ya. Bukan toko merek. Tapi itu tergantung kualitas pakaiannya. Tidak buruk. Setiap orang dapat memilih apapun yang mereka inginkan. Muncrat, awal yang bagus. Tuan Chen. Ini pertanda baik. Ya. Pergi dan sibuklah. Oke. Harga pakaian di sini sangat terjangkau. Gayanya juga sangat baru. Semua adalah model baru kami saat ini. Ya. Bos, 2 pakaian ini. Saya ingin semuanya. Oke. Aku akan mengemasnya untukmu. Beri saya ukuran M untuk yang ini. Bos, ini beberapa hal. Semua dikemas untukku. Berapa harga gaun ini?
Bos, ini beberapa hal. Semua dikemas untukku. Berapa harga gaun ini? Tuan Chen. Ini baru buka 10 menit. Kami sudah menjualnya. 15 potong pakaian. Tanpa diduga, sistem kekayaan 3 tingkat ini sangat kuat. Ketika saya berada di level 2, saya dapat menjual paling banyak 3 item dalam 10 menit. Sekarang jumlahnya meningkat 2 kali lipat sebanyak 5 kali lipat. Tuan Chen. Dijual 5 potong lagi. Tuan Chen. Saya menjual 3 potong di sini. Tuan Chen, saya menjual 4 potong. Pergi, pergi, pergi. Selamat. Tuan Chen. Tebak. Berapa omset hari ini? Bibi Bai, tolong berhenti pamer. Di mana toko ini di Kyoto? Terjual seluruhnya. 327 potong pakaian. Omsetnya 53.000. Di mana bursa efek Shanghai berada? Terjual seluruhnya. 569 potong pakaian. Omsetnya 79.000 8.000. Totalnya lebih dari 130.000. Hampir sama dengan perkiraan saya. Toko sebelumnya di Zhengcheng, saat terbaik. Suatu hari adalah omset 20.000 hingga 30.000 5 kali. Bukankah itu hanya menghasilkan lebih dari 100.000 yuan dalam satu hari, bahkan belum termasuk biaya pakaian, gaji staf, DLL. Laba bersih minimal 70.000. Tapi apa? Bisnis kami sedang booming sekarang. Jika terus seperti ini, kami harus menambah lebih banyak orang. Mempekerjakan kembali. Merekrut. Pasti harus merekrut. Ya. Diselesaikan dalam waktu 3 hari. Lewat sini, aku membiarkan adikku luangkan waktu untuk pergi ke pabrik. Menemukan beberapa pekerja. Meningkatkan produksi. Bagus. Meningkatkan produksi. Bagus. Bibi Bai, aku sudah di sini selama 2 hari terakhir. Saya ingin menarik sejumlah uang dari rekening saya. Kamu pergi membeli mobil. Itu saja. Anda bolak-balik ke berbagai toko. Juga lebih nyaman. Kalau begitu terima kasih Tuan Chen. Zheng Guangliang. Bagaimana? Kenapa dia lagi? Ini pertengkaran dengan saya. Pergi. Ayo hari ini, teman-teman terkasih. Ayo hari ini, habiskan di toko. Lebih dari 500 yuan. Berbagai peralatan rumah tangga, iPhone, ponsel Huawei. Nilai maksimumnya adalah 20.000 yuan. Jika semuanya berjalan-jalan, menghabiskan banyak uang, habiskan secukupnya. Nilai terbaik, mobil 150.000 yuan. Langsung berkendara pulang. Toko pakaian ini sangat megah. Ada begitu banyak hadiah untuk diperebutkan. Itu tidak mungkin bohong, kan? Tidak mungkin. Meskipun mobil ini tidak ada yang menang. Tapi ponsel Huawei, iPhone, ada juga lemari es komputer, DLL, semua orang menang. Saya dengar, pemilik toko ini dulu, bagaimana dengan eksekutif senior di sebuah perusahaan besar? Rumahnya sepertinya berada di Zhengcheng. Masih banyak lagi toko-toko lainnya. Cepatlah, cepatlah, mungkin. Penghargaan mobil ini? Saya baru saja mendapatkannya. Cepatlah, cepatlah, mungkin. Penghargaan mobil ini? Saya baru saja mendapatkannya. Tuan Chen. Saya membuat perkiraan awal. Kali ini toko pakaian Shishi dibuka. Hadiahnya sendiri setidaknya 400.000 yuan. Sepertinya, Zheng Guangliang ini akan menghabiskan banyak uang. Bersaing dengan saya. Saya memiliki sistem keuangan. Adapun dia, takut kehilangan kekayaan keluarga. Semua akan dikalahkan sepenuhnya. Lama tidak bertemu. Ya, tidak menyangka akan bertemu lagi. Jingran masih di seberang pintu. Karena ini adalah kompetisi. Itu lebih dekat. Menonton tanpa daya. Pesaing saya kalah. Bersenandung. Keren sekali. Itu benar. Lihat juga. Saya punya terlalu banyak tamu hari ini. Tidak ada waktu untuk menjagamu. Sungguh, pergi dan lihat sendiri. Silakan masuk ke dalam. Bibi Bai. Lihatlah pakaian di toko ini. Apakah kamu menyukainya? Aku akan membelikannya untukmu. Tuan Chen, saya tidak perlu membeli pakaian. Anda menghabiskan 1030 yuan. Kucing yang beruntung memberkati saya. Anda sudah memiliki keberuntungan level 3. Mohon doanya agar saya tidak terlalu banyak mendapatkan mobil. Ya, Bos Chen. Apakah Anda sudah memberi diskon pada Tuan Chen? Tidak perlu.
Tolong. Tunggu. Hei. Ayo tukarkan hadiahnya jika kamu memenangkannya. Untungnya. Tunggu. Hei. Ayo tukarkan hadiahnya jika kamu memenangkannya. Penghargaan mobil. Hadiah mobil telah diberikan. Hei, itu benar. Wah. Keberuntungan orang ini. Itu bagus juga. Penghargaan mobil. Ya. Ini adalah keberuntungan Chen Meng. Itu bagus juga. Sangat kurus. Bagaimana dia pindah? Tuan Chen. Selamat telah memenangkan jackpot mobil. Hei, ini hanya keberuntungan. Saya juga tidak tahu. Ya, Bos Zeng. Saya telah memenangkan mobil sekarang. Apakah itu oke? Aku segera mengusir mobil itu. Ya. Mobil kami. Berapa hari tersisa untuk prosedur ini? Dalam 2 hari. Saya pasti akan membiarkan Anda mengemudikan mobil. Bos Zeng. Saat kamu baru saja berkata, semua orang mendengarnya. Selama Anda memenangkan mobil, Anda dapat segera mengendarai mobilnya. Nah sekarang saya sudah menang. Mengapa Anda mengatakan Anda perlu melalui formalitas lagi? Bukan begitu. Tidak ingin aku mengemudikan mobilnya. Benar, aku juga mendengarnya. Kata, setelah mobil memenangkan jackpot, Anda bisa langsung pergi. Ya. Itu adalah kemenangan. Mengapa kamu tidak menyingkir? Apakah itu saja? Ya. Itu adalah kemenangan. Mengapa kamu tidak menyingkir? Apakah itu saja? Toko baru dibuka pada hari pertama. Hanya membuat propaganda palsu. Menurutku, itu terlalu mahal untuknya. Tidak mampu membelinya. Bersenandung. Bos Zeng. Jika ada prosedur, perlu melakukan sesuatu, bisa memberitahuku. Aku akan pergi dulu. Tidak apa-apa. Bolehkah aku menebusnya nanti? Saudara Guang Liang, apa yang harus saya lakukan? Batuk. Bagus. Sejak Tuan Chen memenangkan hadiahnya. Alami. Saya tidak akan berhenti. Terima kasih. Bibi Bai. Seseorang memberimu bantal saat kamu tidur. Mobil ini diberikan kepadamu. Terima kasih, Tuan Chen. Pergi. Tidak ada hadiah utama lagi. Apalagi yang harus saya konsumsi? Itu saja. Saya juga datang ke sini untuk memenangkan hadiah besar. Hilang, hilang. Jangan pergi. Kami memiliki penghargaan lain. Jangan pergi, jangan lihat lagi. Kami memiliki penghargaan lain. Kami memiliki penghargaan lain. Jangan pergi, jangan lihat lagi. Kami memiliki penghargaan lain. Puisi, toko pakaian Mesir. Hei, jangan lewatkan jika Anda lewat. Hari ini, toko pakaian puisi. Diskon 30% di seluruh situs. Kita, gunakan bahan yang sama. Daripada toko pakaian di seberangnya, setengah lebih murah. Kita, ini semua informasi keselamatan. Jangan pernah menggunakan bahan berkualitas rendah. Kita, beli dengan percaya diri, untuk dipakai, juga merasa nyaman. Bos Zeng, materi inferior yang Anda sebutkan, itu dari keluarga King Meng, kan? Bukan? Aku beritahu kamu. Pakaian King Meng terlihat murahan. Hal praktisnya adalah mendaur ulang kain bekas. Garis leher akan berubah bentuk setelah dicuci. Bahkan alergi bila dipakai dekat. Tidak dengan kami. Kita semua, barang dari produsen yang serius. Anda menyentuh ini. Lihatlah tekstur ini. Lihatlah kain ini. Itu benar. 2 hari yang lalu, kata beberapa pelanggan, saya membeli t-shirt di rumah King Meng. Belum mulai mencuci. Kerahnya terbuka. Masih belum mengembalikan uang. Ayo masuk ke dalam dan melihatnya. Ada lebih banyak gaya di dalamnya. Ayo masuk ke dalam dan melihatnya. Ada lebih banyak gaya di dalamnya. Tuan Chen dan Bibi Bai. Arus penumpang pagi ini, 20% lebih sedikit dari kemarin. Ada 3 tamu. Semua pakaian telah dipilih. Lihat informasi di grup ponsel. Letakkan saja dan pergi. King Meng menggunakan bahan daur ulang. Alergi terhadap pakaian King Meng. Ini jelas sebuah kebohongan. Itu pasti dilakukan oleh Zeng Guangliang. Angstrom, pakaianmu. Mengapa baunya aneh? Apakah ini benar-benar berguna? Kain berkualitas buruk. Terakhir kali saya berada di toko merek membeli kemeja. Sentuh. Ini jauh lebih lembut dari yang ini. Kakak, Anda dapat melihat lebih dekat. Kain kami. Semuanya kapas murni. Hanya, kami tidak berlebihan melakukan pelunakan. Jadi terasa agak kaku saat disentuh. Hanya, kami tidak berlebihan melakukan pelunakan. Jadi terasa agak kaku saat disentuh. Jika Anda khawatir, Anda dapat melihat kami.
Laporan pengujian kain. Kandungan formaldehida di dalamnya dan mewarnai. Semua sejalan dengan negara standar kelas A. Siapa yang tidak memalsukan laporan pengujian? Katakan lagi. Jika memang menggunakan bahan yang bagus, bagaimana bisa lebih baik dari yang lain? Jauh lebih murah. Karena kita punya pabrik pakaian sendiri. Hilangkan tautan perantara. Itu sebabnya harganya rendah. Jika sebelumnya Anda membeli pakaian kami, harus tahu kualitas rumah kita. Ini pertama kalinya aku kesini. Ingin memberiku seorang putra. Belilah beberapa t-shirt. Saya mendengarnya sekarang. Anda semua menggunakan kain berkualitas rendah. Saya bahkan tidak berani membelinya. Tuan Chen, jika ini terus berlanjut, pelanggan lama akan takut. Bagaimana kalau kita juga menurunkan harganya? Atau, tidak apa-apa meminta klarifikasi kepada media. Pengurangan harga akan mengikuti irama Zheng Guangliang berjalan. Itu tidak akan menjelaskan semuanya. Akan mengikuti irama Zheng Guangliang berjalan. Itu tidak akan menjelaskan semuanya. Saya punya ide. Rencana pabrik yang transparan. Aku akan menghubungi adikku sekarang. Biarkan dia mengambil alih ruang pakaian kita. Siarkan langsung semuanya. Biarkan semua orang melihat bagaimana memilih kain, cara membuat pakaian. Pabrik siaran langsung. Ini adalah ide yang bagus. Namun, apakah akan terlalu merepotkan? Bisakah pabrik menyiapkannya? Bersiaplah untuk masalah. Jika tidak, Yao Yan tidak akan pernah menjelaskan. Ya. Hai Meng Meng. Apa yang terjadi? Kakak, Anda pergi ke pakaian sekarang. Bersiap-siaplah. Lalu temukan satu petugas toko yang bisa siaran langsung. Biarkan dia mengambil alih ruang potong kita. Ruang produksi, semua disiarkan secara langsung. Tunjukkan pada semua orang. Ruang produksi, semua disiarkan secara langsung. Tunjukkan pada semua orang. Halo keluarga. Saya dari pabrik garmen King Meng. Inspektur kualitas Yao Li. Katakan sesuatu. Akan kutunjukkan padamu hari ini seluruh proses produksi kami. Di sebelah kami adalah wakil direktur pabrik kami, Chen 11. Dia juga saudara perempuan Tuan Chen. Akhirnya siaran langsung. Datang dan lihat kainnya. Apakah ini benar-benar lebih rendah? Jangan berpose untuk difoto. Temukan bengkel yang bersih untuk didirikan. Halo semuanya. Bagaimana ini? Periksa ini adalah hal yang biasa bagi kami. Kain katun murni. Laporan pengujian busa. Ada apa di sana? Adanya pengawasan mutu produk TPT nasional. Stempel pusat pengujian. Setiap halaman diberi nomor. Anda dapat menemukannya sendiri. Nomornya benar-benar dapat ditemukan. Tampaknya benar. Sekarang, mari kita lihat semuanya. Kami memotong intervalnya. Ini adalah Tuan Zhang kita. Penjahitan profesional selama 15 tahun. Tuan Zhang, kemarilah. Anda dapat melihat bahwa ini adalah bahan katun combet. Lebih tahan lama dibandingkan kapas biasa. Katakan sesuatu. Anda dapat melihat serat ini. Sangat bersih, tidak ada kotoran. Lebih tahan lama dibandingkan kapas biasa. Mengatakan sesuatu. Anda dapat melihat serat ini. Sangat bersih, tidak ada kotoran. Tidak ada tanda-tanda piling juga. Semua orang bisa menonton. Potongan ini sangat halus. Inilah ciri-ciri kain yang bagus. Tuan Zhang terlihat sangat profesional. Ibuku dulunya juga seorang penjahit. Dikatakan bahwa kain dengan potongan rapi lebih baik. Lalu kenapa ada yang bilang sebelumnya dicuci dan berubah bentuk? Tuan Zhang. Seorang anggota keluarga bertanya, mengapa? Beberapa pakaian akan berubah bentuk setelah dicuci. Lalu apakah pakaian kita akan seperti ini? Dicuci dan berubah bentuk. Mungkin kainnya tidak bagus. Atau cara mencucinya salah. Pakaian kami terbuat dari katun murni. Disarankan untuk mencuci dengan air dingin. Jangan gunakan mesin cuci untuk mengeringkannya. Itu tidak akan berubah bentuk saat dikeringkan secara alami. Diriku sendiri, kenakan juga pakaian dari pabrik kami. Dicuci lebih dari 10 kali. Kamu lihat, garis lehernya cukup mulus. Lihat semuanya. Benang pakaian kita sangat datar. Dibutuhkan 12 jarum untuk setiap sentimeter. Lebih baik dari standar nasional kita. Perlu 2 tembakan lagi. Pakaian seperti itu tidak mudah untuk membuka jalur tersebut. Saya percaya rumor sebelumnya tetapi tidak mempercayainya. Tonton siaran langsungnya sekarang. Saya akan memesan. Zheng Guangliang hanya menyebarkan rumor, bukan? Katakan sesuatu. Tonton siaran langsungnya sekarang. Saya akan memesan. Zheng Guangliang hanya menyebarkan rumor, bukan? Katakan sesuatu. Pabrik ini sangat formal. Katakan sesuatu. Saudara Guangliang. Lihatlah ruang siaran langsung King Meng. Ada lebih dari 10.000 orang. Semuanya. Ada lebih dari 10.000 orang. Ada 2 pelanggan hari ini. Setelah menonton siaran langsung mereka, dikatakan untuk pergi. Di mana dia membeli pakaian? Chen Meng ini. Dia benar-benar bermain siaran langsung dengan saya. Saya mengerti. Temukan seseorang untuk berlatih terlebih dahulu. Mungkin. Bengkel ini dibersihkan sementara. Tuan Zheng. Seorang pelanggan lama datang hari ini. Tanyakan kepada kami apakah kami bisa. Tunjukkan juga satu. Laporan pengujian kain. Dia bilang kalau tidak. Dia pergi ke King Meng untuk membelinya. Laporan pengujian. Pakaian kita semuanya berasal dari pabrik besar.
Di mana saya bisa mendapatkan laporan pengujian? Dia bersedia pergi. Biarkan saja dia pergi. Oh, saudara Guang Liang. Jangan marah. Kamu lihat, bukankah kita masih memotong harga 30%? Benar? Tunggu sebentar. Mungkin tamu itu akan kembali. Tunggu. Apa yang kamu tunggu? Tunggu lagi. Tunggu 400.000 ini lagi. Tidak bisa kembali. Mereka semua tinggal di sini. Saya akan memikirkan caranya. Mereka semua tinggal di sini. Saya akan memikirkan caranya. Tuan Chen. Sampai jam 5 sore. Aliran pelanggan di 3 toko kami di Kyoto sudah lebih baik dari rumor sebelumnya. Arus penumpang 1 hari, bahkan lebih tinggi dari kemarin, 30%. Tingkat pembelian kembali anggota, bahkan lebih tinggi sebesar 60%. Kata mereka semua, saya merasa lebih nyaman setelah menonton siaran langsung. Isi ulangnya juga meledak. Isi ulang baru 150.000. Baru saja mendapat pelanggan. Langsung isi ulang 20.000. Benarkah? Ya, mengatakan bahwa di masa depan keluarga mereka, pakaian untuk seluruh keluarga, semua dibeli di toko kami. Tuan Chen. Maaf. Aku masih bertanya-tanya pagi ini. Kain Anda. Menonton siaran langsung, saya baru menyadari bahwa itu adalah kesalahpahaman. Saya membeli 3 kaos untuk anak saya. Kualitasnya lebih baik dari mereknya. Lebih baik dari baju yang saya beli terakhir kali. Ada begitu banyak kain. Tidak apa-apa. Selama kamu masih bersedia, percaya saja pada kami. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa depan, Anda dipersilakan untuk datang kepada kami kapan saja. Tuan Chen, baru saja lewat pintu masuk toko pakaian Shishi. Saya mendengar seorang tamu berkata, kain mereka. Semuanya adalah kain inferior. Tadi ada tamu, membeli celana jeans. Warnanya akan memudar begitu saya mencucinya. Minta mereka untuk mundur, mereka tetap tidak akan mengembalikannya. Benarkah? Toko pakaian King Meng kami akan terus menggunakan kain yang bagus. Sedangkan yang lainnya, kami tidak peduli. Kita juga tidak akan terlibat dalam persaingan yang jahat. Bagus sekali, Tuan Chen. Omset Tuan Chen hari ini sudah keluar. 3 toko total 80.000. Meski tidak sampai puncak sebelumnya. Tapi itu sudah sangat buruk. Lebih dari 2 kali lipat. Ini baru permulaan. Tapi sudah lebih baik dari kemarin. Lebih dari 2 kali lipat. Ini baru permulaan. Saudara Guang Liang. Pemasok baru saja berkata. Sekali lagi, jika Anda tidak menutup pinjaman lagi, dia akan melakukannya besok. Barang kami kehabisan stok. Simpul. Cara mengikat. Simpul apa yang harus diikat? Zheng Guang Liang. Hiao, Anda berhutang barang kepada saya sebesar 80.000 yuan, tapi sudah tertunda selama 3 bulan kan? Hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Jika tidak, aku mengenakan pakaianmu, hapus semua hutangnya. Bersenandung. UPS. Kakak laki-laki. Saudara Yo. Tenangkan amarahmu. Kita punya uang. Ada pembayaran. Tiba dalam 2 hari. Rahmat lagi. Rahmat. Zheng Guang Liang. Saat pertama kali Anda membuka toko Anda, ucapnya sambil menepuk dadanya. Jaminan untung tanpa rugi. Dan biarkan aku mengambil mobil, sebagai hadiah. Sekarang lebih baik. Ambil uang kita. Semuanya dimasukkan. Entah Anda membayar saya kembali hari ini. Atau pergi saja ke kantor polisi untukku. Jangan mencoba menjadi licik lagi. Hei, jangan panggil polisi. Kami punya uang. Hanya saja belum ditransfer. SSST. UPS, saudara laki-laki, 2 saudara laki-laki. Untuk apa ini? UPS, saudara laki-laki, 2 saudara laki-laki. Untuk apa ini? Ini kian. Lewat sini. Seminggu. Hanya 1 minggu. Saya ingin membayarnya kembali. Anda mengambil toko saya. Tarik secara langsung. Hahaha. Toko pindahan. Hanya toko lusuhmu. Anda bahkan tidak bisa membayar sewa. Bermain trik. Lewat sini. 3 hari. Hanya 3 hari. Bagus. Lalu aku akan memberimu 3 hari lagi. Saya tidak akan mampu membayarnya saat itu. Jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pergi. Saudara Guang Liang. Apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir. Saya punya cara. Mampu mengumpulkan uang dengan cepat. Untuk bergabung. Bergabunglah, ya. Ayo cari seseorang untuk bergabung dengan kami. 50.000 yuan. Anda bisa bergabung dengan toko pakaian. Mari kita kirim mereka lagi. Beri mereka pakaian senilai 100.000 yuan. Dengan cara ini. Itu semua adalah investasi. Bergabunglah. 50.000 yuan. Kirim 100.000. Bukankah itu kerugian yang lebih besar? Jangan katakan itu. Siapa yang akan bergabung? Saya benar-benar harus membayar uangnya kalau begitu. Ayo langsung kabur. Tidak peduli apakah itu kerugian atau tidak. Hahaha. Lari.
Apa yang harus dilakukan jika Anda tertangkap? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa tertangkap? Selama saya berlari cukup cepat, maka tidak ada yang bisa menangkapku. Saat itu, ayo cari tempat lain. Menjalani kehidupan yang baik. Hahaha. Ayo cari tempat lain. Menjalani kehidupan yang baik. Hahaha. Mari kita berjalan-jalan dan melihat-lihat. 50.000 yuan untuk menjadi bos. Toko pakaian puisi. Membantu Anda membuka toko pakaian secara gratis. Hanya biayanya 50.000 yuan untuk bergabung sekarang. Saya juga membagikan pakaian senilai 100.000 yuan. 50.000 untuk mendapatkan 100.000. Benar atau salah? Itu tidak bohong, bukan? Oh saudara, kamu lihat. Kain ini semuanya katun murni. Kami mengadakan undian berhadiah beberapa waktu lalu. Bisnis sedang booming. Sekarang saya ingin memperluas skalanya. Biarkan semua orang menghasilkan uang. Bos. Biaya waralaba 50.000 yuan Anda. Berikan barang senilai 10 meter persegi. Itu bahkan tidak cukup bagimu, bukan? Anda tidak akan membeli produk berkualitas rendah. Ayo bodohi kami. Bibi. Kita. Mereka semua memiliki kerjasama jangka panjang dengan pabrik garmen. Dapatkan barang dengan harga serendah yang Anda bayangkan. Barang senilai 100.000 yuan. Biaya kami hanya 20.000 sampai 30.000 saja. Dan kami juga berjanji untuk mengajari Anda cara menjual pakaian, cara membuka toko. Pendapatan bulanan yang stabil lebih dari 10.000. Saya melewati toko Anda sebelumnya. Sepertinya bisnismu juga tidak begitu bagus. Kenapa tiba-tiba ingin bergabung? Itu benar. UPS, kakak laki-laki. Anda tidak tahu ini. Kenapa tiba-tiba ingin bergabung? Itu benar. UPS, kakak laki-laki. Anda tidak tahu ini. Kami biasa melakukan retail. Basis pelanggan terbatas. Saya tidak berpikir untuk bergabung sekarang. Mari kita menghasilkan uang bersama. Melakukannya bersama-sama. Arus pelanggan datang. Bukan begitu, semua orang menghasilkan uang. Hei, toko pakaian King Meng sebelumnya. Mereka juga mengandalkan cabang untuk bergabung. Itu menjadi populer. Hei, toko pakaian puisi kami. Lebih terjangkau dibandingkan mereka. Ambang batas untuk bergabung lebih rendah. 50.000 yuan tidaklah banyak. Jika dia benar-benar dapat mengirim barang senilai 100.000 yuan, bahkan jika Anda menjualnya lebih murah, Anda masih bisa menghasilkan uang. Hei, Bibi, jika kamu tergerak, Anda dapat bergabung sekarang. Bergabunglah sekarang. Saya juga akan memberi Anda barang tambahan senilai 5.000 yuan. Kami memiliki tempat terbatas. Hanya ada 20 tempat. Hei, apakah sudah jelas tertulis dalam kontrak? Gaya apa yang Anda kirimkan? Lihat di sini. Lihat. Itu tertulis dengan jelas. Semuanya adalah gaya baru musim ini. Jika tidak, Anda datang langsung ke toko utama saya, kembali padaku. Bayar deposit 10.000 yuan terlebih dahulu. Barang sudah dikirim ke saya. Saya memberikan sisa 40.000. Aku akan menebusnya lagi untukmu. Hei, oke, itu saja. Lalu pindai untukku. Bagilah kontrak di antara mereka. Lalu pindai untukku. Bagilah kontrak di antara mereka. Saudara Guang Liang, apakah kita benar-benar ingin pergi? Bagi yang bergabung besok, tidak dapat menemukan kita. Apakah akan ada masalah? Siapa yang Anda cari untuk menimbulkan masalah? Kami semua lari. Siapa yang kamu cari? Biaya waralaba berjumlah 400.000. Cukup untuk memakan waktu cukup lama. Zheng Guangliang, keluarlah ke sini. Kamu mengambil uang kami. Mengapa tidak dikirimkan? Karehni, pencah kami Hail 24 AKFBT. Karehni, apakah kamu berbohong kepada kami? Jangan pernah keluar lagi. Saya mendobrak pintu. Jangan pernah berpikir untuk bersembunyi di sana dan tidak keluar. Tidak ada seorang pun di grup yang berbicara lagi. Yan Shishi juga memblokirku. Kita pasti tertipu. Setoran saya 50.000 yuan. Tidak ada yang dapat ditemukan sekarang. Apa yang bisa saya lakukan? Ini. Ada apa? Ini adalah, mengapa tidak ada seorang pun di toko? Ada apa? Ini adalah, Anda tidak tahu. Tanah Eri, saya membayar 50.000 yuan. Tidak ada yang dapat ditemukan sampai sekarang. Tanah Eri ini, aduh, inilah aku, 5 sen persegi, 50.000 yuan. Tapi saya telah menyimpannya selama bertahun-tahun. Uang pensiun, apa yang bisa saya lakukan? Menguasai, kesempatan telah tiba. Penerima waralaba ini. Semuanya adalah usaha kecil. Paket dukungan yang Anda luncurkan. Mereka pasti akan membelot padamu. Bibi bye. Mari kita pergi ke sana dan lihat-lihat. Bagus. Pergi. Kamu tidak. Apakah Anda pemilik toko pakaian King Meng? AKFBT. Pencahwe.
Apa yang kamu lakukan di sini? Saudara dan saudari terkasih, saya tahu. Anda ditipu oleh Zheng Guangliang. Saya sangat cemas sekarang. Toko pakaian Kimeng kami sekarang diluncurkan. Rencana dukungan penerima waralaba, biaya anggota AKFBT. Barang batch pertama dijual secara kredit. Saya hanya mengambilnya dari membebankan 20% dari keuntungan. Jika kamu mau, ayo temukan saya di toko kapan saja. Tidak ada biaya waralaba dan barang secara kredit. Tidak ada biaya waralaba dan barang secara kredit. Ambil saja 20% keuntungannya. AKFBT, Anda tidak akan berbicara dengan Zheng Guangliang. Itu dua kelompok, kan? Dia di sini untuk menipu kita juga. Yakinlah. Kami Kingmeng memiliki pabrik pakaian sendiri. Semua barang memiliki laporan pemeriksaan kualitas. Kualitas terjamin. Dan keuntungan bulanannya bisa dicek. Anda dapat memeriksanya kapan saja. Saya berada di toko pakaian Kingmeng sebelumnya, membeli pakaian Pencahwe, Karehni, Tanah RT. Kualitas, sangat bagus. Jangan percaya orang lagi, tapi aku bisa menandatangani kontrak denganmu. Jika aku berbohong padamu, kerjasama dapat diakhiri sewaktu-waktu. Biaya pengiriman untuk batch pertama, tidak perlu membayarnya kembali lagi. Jika itu masalahnya. Lalu aku akan pergi dan menemuimu. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan. Lalu saya akan bergabung dengan Kingmeng ini. Aku akan pergi juga. Lagi pula, saya juga pernah ditipu. Tidak ada salahnya untuk mempercayainya lagi. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Bukan SBOK. Berikut adalah laporan keuangan Anda. Total keuntungan bulanan kalian berempat sudah mencapai 3 juta. Ya. Apakah itu benar? Tuan Chen, saya bulan ini Jingran menghasilkan 0,5 juta. Ini lebih baik dariku saat berbisnis warung. Hasilkan banyak uang. Saya juga menghasilkan 450.000. Saya khawatir ditipu sebelumnya. Sekarang sepertinya mengikuti Tuan Chen. Itu benar. Di mana pembayaran Anda? Saya telah menerima semuanya. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada saya. Mari berbisnis bersama mulai sekarang. Lakukan lebih baik. Kemudian buka lebih banyak cabang. Tuan Chen menyampaikan kabar baik kepadamu. Zheng Guangliang dan Qian Shishi sudah ditangkap polisi. Mereka berbohong. 23 pewaralaba. Jumlah yang terlibat adalah 1,2 juta. Sudah melakukan penipuan. Pasti masuk penjara. Merekalah yang menuai konsekuensinya. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasannya. Merekalah yang menuai konsekuensinya. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasannya. Meng Meng, lihat itu. Ini adalah pedagang kain. Pesanan penyesuaian harga baru dikirim. Semua kain ini. Peningkatan keseluruhan sebesar 15%. Dahulu kapas murni hanya berharga 81 meter. Sekarang langsung melonjak, 92. Tuan Chen. Lebih dari satu keluarga. Aku baru saja meniduri Zheng Cheng. Ada produsen kain lain. Mereka sekarang. Ini juga merupakan kisarannya. Dikatakan sebagai kapas hulu. Dan sesuatu itu. Bahan baku serat kimia mengalami peningkatan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Peningkatan 15%. Pabrik pakaian kami. Digunakan setiap bulan 250.000 meter kain. Hitung biaya bulanannya. Biayanya 300.000 lebih. Tetap seperti ini. Keuntungan sebelumnya menjadi setengah dimakan. Bukan? Apa yang dijual toko kami sekarang? Kaos dasar. Harga biayanya hanya 30 yuan. Kenaikan harga ini menjadi 34,5 dolar. Maka keuntungan per item akan menjadi 4,5 yuan lebih. 100.000 keping terjual. Totalnya 450.000. 100.000 keping terjual. Totalnya 450.000. Hai Tuan Chen. Saya punya cara. Saya kenal beberapa rekan. Seperti gaya Zheng Cheng. Ya. Yijia di Shanghai. Ada juga kain katun di Kyoto. Pembelian bulanan mereka hampir seperti kita. Jika kita berempat bersatu, 5 juta per tahun. Volume pembelian 5 juta meter untuk chip. Bicaralah dengan kainnya. Mungkin kita bisa menurunkan kenaikannya. Bergabunglah. Tapi apakah mereka bersedia? Bagaimanapun, ini adalah hubungan yang kompetitif sebelumnya. Bagaimanapun, ada hubungan kompetitif sebelumnya. Izinkan saya menghubungi Anda terlebih dahulu, tapi Anda harus memimpin. Kamu sekarang. Nama King Meng sangat keras. Mereka mempercayai Anda. Itu saja. Mungkin ada sedikit kekhawatiran. Mereka takut padamu. Secara pribadi. Hubungi produsen kain.
Saya khawatir atas nama persatuan, Anda. Ingin keuntungan secara pribadi. Lalu aku akan mengikutimu, lakukan perjalanan ke sana. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, sampaikan dengan jelas secara langsung. Oke. Tuan Chen, saudari bayi yang memberitahu kami, Anda ingin bersatu dengan kami, diskusikan harga kain. Saya hanya akan mengatakannya secara langsung. Tuan Li hanya bilang tidak apa-apa. Sekarang rumahmu, King Meng adalah yang terbesar. Saat berbicara dengan pabrik kain. Jika Anda meminta diskon saja. Berapa banyak dari kita yang ada di sana? Bukankah itu kertas timah? Itu saja. Aku sudah memberitahu Miansu sebelumnya, mencuri sumber pelanggan kota universitas. Bicaralah denganmu sekarang. Bagaimana jika Anda berbalik? Ambil saja harga pembelian kami, diungkapkan ke pabrik kain. Kami lebih pasif. Tuan Chen. Bukannya kami tidak ingin mempercayai Anda. Terutama, peningkatan 10% ini, itu terlalu kejam. Hei, bagaimana dengan kita? Dia juga menjalankan bisnis kecil-kecilan. Tidak mampu membayar. Anda harus membiarkan kami melihatnya. Ini bukanlah manfaat nyata. Mari kita selesaikan skornya terlebih dahulu. Volume pembelian bulanan ketiga perusahaan Anda. Masing-masing 220.000, 180.000 dan 200.000. Impian jelas kami adalah 250.000. Itu berarti 850.000 per bulan. Itu berarti 12 juta setahun. Jauh lebih dari 5 juta chip. Kekurangan kain terbesar saat ini adalah pelanggan besar yang stabil. Keempat keluarga kami terikat bersama. Baik menerimanya bersama-sama. Peningkatan dalam 5%. Atau ganti pemasok bersama-sama. Jika mereka kalah, pesanan kami lebih dari 1 juta. Setidaknya carilah. Dibutuhkan 20 pelanggan kecil untuk menebusnya. Menurut Anda, akankah mereka mengambil risiko? Jika itu pabrik kain, jangan pernah melepaskannya. Maka kita tidak bisa menunggu selamanya. Hal-hal di pabrik. Masih menunggu kainnya. Aku sudah meminta adikku untuk menghubungiku. 2 pabrik kain cadangan di selatan. Jika pembicaraan di sini gagal, dalam waktu 48 jam kami dapat mengakses sumber pasokan baru. Hanya saja ongkos kirimnya mahal. Tapi itu lebih baik daripada peningkatan 15% adalah hal yang bagus. Dan saya bisa berbicara dengan semua orang menandatangani perjanjian selama perundingan bersama. Semua komunikasi bersifat publik. Aku King Meng. Jangan pernah menghubungi pabrik kain secara pribadi. Selama Tuan Chen bisa menepati janjinya. Keluarga Yi kami akan bergabung. Saya juga pernah percaya pada Tuan Chen. Bagaimanapun juga, kita sekarang, orang-orang di atas kapal. Pertikaian lagi, kami hanya bisa membiarkan pabrik kain memanfaatkannya. Bos yang terhormat. Bukannya aku tidak memberi muka. Lihat jam tangan ini. Mawar kapas, 22%. Harga serat kimia telah meningkat 18%. Biaya produksi pabrik kami. Itu juga meningkat hampir 20%. Hanya meningkat 15%. Itu juga berdasarkan biaya. Ya semuanya. Kami bulan lalu sudah rugi 0,5 juta. Kalau harganya diturunkan lagi, pabrik sudah tidak bisa beroperasi lagi. Tuan Zhang, kamu mengatakan yang sebenarnya. Tapi kami juga dalam masalah. Kain yang mengalami peningkatan sebesar 15%. Entah harga naik dan pelanggan pergi. Atau jangan menaikkan harga, kami sendiri yang kehilangan uang. Lalu kita harus menutup pintunya juga. Ya. Saya bulan lalu menjual 50.000 potong pakaian. Laba bersihnya hanya 120.000. Jika kainnya naik 15%, saya langsung kehilangan 80.000 yuan. Bagaimana menurut Anda? Anda tidak bisa membiarkan saya berdagang dengan kerugian. Tuan Zhang, kami berempat bersatu. Jaminan pembeli 5 juta per tahun. Lalu jika kita bekerja sama di masa depan, jika semuanya berjalan dengan baik, bisa ditingkatkan menjadi 6 juta. Itulah peningkatannya. Bisakah dikurangi menjadi 5%? 5% terlalu sedikit. Setidaknya 10%. Kalau tidak, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Tuan Zhang, kalau begitu mari kita hitung. Peningkatan 5%. Lalu setiap meter kain, Anda bisa mendapatkan 4 yuan lagi. Lebih dari 5 juta meter adalah 20 juta. Tapi, jika kamu masih bersikeras, 15% dari waktu. Lalu saya tidak punya pilihan selain mengganti pemasok. Tidak hanya itu. Anda akan kehilangan 200.000 ini. Juga akan kalah, pelanggan besar kami ini. Tuan Zhang, pabrik itu di selatan. Saya benar-benar menarik pelanggan akhir-akhir ini. Jika kita tidak dapat menerima pesanan ini, kinerja Ki 4 tahun ini sudah berakhir. 5% adalah 5%. Tapi Anda harus menandatanganinya. Perjanjian pembelian 3 tahun. Volume pembelian tahunan. Tidak kurang dari 5 juta. Tidak masalah. Asalkan kualitasnya sama. Kita bisa mematuhi perjanjian itu.
Ngomong-ngomong, Tuan Chen. Ini adalah yang baru kami kembangkan, kain antibakteri. Saya sedang mempersiapkan bulan ini. Prioritaskan Anda King Meng dulu. Rumah lainnya akan restock bulan depan. Tuan Zhang. Salah? Mari kita bahas kerja sama bersama. Mengapa King Meng menjadi prioritas? Mungkinkah itu volume pembelian kita? Tidak masuk hitungan. Tuan Wang. Bukannya saya bias. Ini hanyalah kain antibakteri baru. Biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi, di mana Tuan Chen memiliki pabrik pakaian sendiri. Dapat dengan cepat mengubah kain menjadi produk jadi. Kami juga ingin meminjam. Saluran mimpi jelas Tuan Chen. Pasar terbuka. Menunggu nanti kapasitas produksinya ditingkatkan. Saya pasti akan menyediakan barang untuk Anda, Tuan Wang. Saya benar-benar minta maaf. Tapi jangan khawatir. Jika tindak lanjut, kami memasang seri antibakteri dikembangkan. Saya pasti akan memasukkan datanya, berbagi dengan Anda. Dengan cara ini ketika Anda mendapatkan barangnya, bisa juga lebih percaya diri. Dan kali ini kenaikannya 5%. Keempat keluarga kami mendapat manfaatnya. Tidak rugi. Oke. Demi Tuan Chen. Saya tidak peduli. Harapan Tuan Zhang, lakukan apa yang Anda katakan. Pasokan kami bulan depan. Pastinya. Meng Meng. Kain antibakteri ini benar-benar lebih lembut dari kain biasa. Tapi ini adalah premi 20%. Bisakah itu benar-benar dijual? Teaser dasar kami yang biasa hanya dijual seharga 89. Antibakteri ini dijual seharga 107. Akankah pelanggan bersedia membelinya? Chen 11. Lihatlah ini. Butir tes indikator tes sifat antibakteri. Tekstil nasional. Laporan dari Pusat Inspeksi Mutu tingkat antibakteri. Itu juga bisa menghilangkan tungau. Cuacanya sangat panas sekarang. Semua orang khawatir. Setelah pakaian berkeringat, masalah pertumbuhan bakteri. Ini adalah nilai jual yang besar. Kakak, kita tidak bisa terus berjalan. Rute yang terjangkau. Bagaimana dengan seri antibakteri? Kitalah yang meningkatkan kualitas merek. Peluang besar. Dan bahkan jika 20% dari daftar harga, maka biaya kami hanya 8 yuan. Keuntungan ini lebih dari 10 yuan. Jika terjual dengan baik, keuntungan ini sebanding dengan model biasa, jual lebih tinggi lagi. Lalu saya akan membiarkan pabrik membuat 5 bagian kering terlebih dahulu. Jika terjual dengan baik, meningkatkan produksi. Apakah gaun ini benar-benar antibakteri? Anak saya selalu berkeringat akhir-akhir ini. Kenakan t-shirt biasa. Selalu menderita eksim. Apakah ini benar-benar berguna? Kakak, tingkat antibakteri pada pakaian kita 99%. Juga menghilangkan tungau, tepat untuk anak-anak. Jika Anda khawatir, beli kembali dulu. Mundur kapan saja. Bukankah ini gimmick? Saya telah membeli merek lain sebelumnya. Pakaian antibakteri. Kita pakai. Aku juga tidak merasakan apapun. Wanita ini. Jika Anda tidak khawatir, Anda bisa membawa 2 potong. Kembali dan cobalah. Sepotong biasa. Antibakteri. Anda akan mengetahuinya dengan membandingkannya seperti ini. Antibakteri. Ambilkan aku baju yang lain. Dapatkan yang biasa lainnya. Jika nyaman dipakai. Saya akan mengidentifikasi rumah Anda mulai sekarang. Saya memberikannya kepada anak saya juga. Ambil 2 kaos. Jika Anda berpakaian bagus, saya membeli 2 potong untuk suami saya juga. Alipay tiba. 214 yuan. Meng Meng. Seri antibakteri kami. Baru bulan lalu. Sebanyak 30.000 buah terjual. Keuntungan baru 180.000 yuan. Dan, karena kami memasang kainnya, kenaikannya terkendali di angka 5%. Saya menghemat total 250.000 yuan. Bagus. Tuan Chen, sekarang kita berada di Kyoto. Bursa Efek Shanghai, dan Zhengeng. 6 toko yang dioperasikan langsung. Ditambah, 5 toko waralaba. Sekarang bulan ini. Total omsetnya adalah 3 juta. Laba bersih 1,2 juta. Jauh lebih baik dibandingkan bulan lalu. Hampir 2 kali lebih tinggi. 50 juta, 50 juta, masih kekurangan 50 juta, bisa mencapai 100 juta. Seri antibakteri hanyalah permulaan. Lebih banyak produk baru akan dikembangkan di masa depan, buka lebih banyak cabang. Suatu hari, dapat membuka kemampuan kekayaan tingkat keempat. Meng Meng. Kita sekarang. Dia juga seorang pria yang bernilai 50 juta. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Haruskah kita membuka lebih banyak cabang? Terbuka. Tentu saja kita harus membukanya. Tidak hanya terbuka. Gunakan juga seri antibakteri ini. Jual ke lebih banyak kota. Biar lebih banyak orang yang tahu. Merek King Meng kami. Semuanya. Toko rangkaian antibakteri kami. Sekarang bulan pertama. 30.000 keping telah terjual. Toko waralaba. Juga dalam bisnis normal. Ini saat yang tepat untuk berkembang. Menurutku. Dalam waktu setengah tahun ini. Saya ingin memperluas pendaftaran. Cina Utara. Yanxi. Kota Su. Dan yang dari Tiongkok Timur. Kota Sious. Hangzhou. Menunggu 10 kota.
20 toko waralaba baru ditambahkan. Tuan Chen. Toko saya baru saja mengembalikan uangnya. Buka 20 toko lagi dalam waktu setengah tahun. Setiap toko setidaknya harus memiliki 500.000 modal awal. Untuk melatih pegawai toko. Masih harus mengirimkan barang batch pertama. Tapi kami hanya punya dana 50.000. Sekalipun itu berarti merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat. Saya khawatir itu tidak cukup baginya. Dan saudari Zhang, itu hanya satu aspek. Saya lebih khawatir tentang rantai pasokan. Jika kehabisan stok, toko waralaba sedang menunggu penyetokan ulang. Sudah waktunya bagi semua tamu untuk melarikan diri. Bibi Bai. Saat Anda berbicara dengan pabrik kain, mereka tidak mengatakan apapun tentang luasan produksi. Benda. Saya menemukan Huafeng dan 2 perusahaan selatan. Kata Huafeng. Lini produksi penuh. Ingin meningkatkan kapasitas produksi. Harus menunggu sampai 3 bulan kemudian. Sisi selatan lebih lurus. Katakan, kita perlu memasok mereka dengan pelanggan besar untuk waktu yang lama. Adapun volume pembelian kami. Dapat menjamin bahwa kami tidak akan kehabisan stok. Itu sudah bagus. Ingin meningkatkan kapasitas produksi. Tidak ada pintu. Meng Meng, lihat. Meningkatkan peralatan membutuhkan biaya setidaknya RMB 20.000. Menangkap 10 kota. Pertokoan di kawasan bisnis inti. Harga sewanya saja 30 juta. Tambahkan kedua item ini bersama-sama. Itu 50 juta. Dan likuiditas kita saat ini cukup untuk menutupi toko yang ada. Omset. Jika Anda menginvestasikan semuanya, seandainya keuntungan toko waralaba rendah tidak sebaik yang diharapkan, kita harus runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Pendanaan dan rantai pasokan saling menempel. Apakah rencana ekspansi tersebut akan dihentikan? Tuan, jangan panik. Ye Jianjun, orang terkaya di Zhengcheng, punya energi emas. Dia memiliki dana di tangannya dan sumber daya rantai pasokan dapat mengisi kekosongan Anda. Terakhir kali dia berkata, tanyakan saja apakah Anda membutuhkannya. Namun 50 juta bukanlah jumlah yang kecil. Mengapa saya harus membiarkan dia membantu saya? Dengan keuntungan seri antibakteri Anda. Tergantung pada model ekspansi Anda. Dia adalah seorang pengusaha. Tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang dengan mantap. Semuanya. Masalah pendanaan dan rantai pasokan. Serahkan padaku. Saya akan menyelesaikannya. Beri aku 3 hari. Saya pasti akan melihat ke belakang. Berikan pesan yang pasti kepada semua orang. Chen Meng. Lama tidak bertemu. Tuan Ye, terima kasih masih bersedia menemuiku. Saudara ipar, kami benar-benar tidak punya pilihan. Aku hanya memintamu untuk keluar. Chen Meng, Anda baru saja mengatakannya di telepon. Minta saya 50 juta. Saya juga membutuhkan sumber daya rantai pasokan saya. Aku akan mengambil ini. Apa yang bisa saya dapatkan sebagai imbalannya? Tuan Ye, saya bersedia mengeluarkannya. 15% saham. 15% saham. Chen Meng, Anda benar-benar mengira saya bodoh dan punya terlalu banyak uang. Berapa kekayaan bersih Anda saat ini? Tapi hanya 50 juta. Karir baru saja dimulai. Ambil 50 juta. Hanya ingin menggantikanku 15% saham. Kalau begitu, bukankah itu merupakan kerugian besar bagi saya? Saudara ipar, jangan khawatir. Kita masih punya pabrik pakaian sendiri. Kontrol kualitas lebih ketat dibandingkan rekan-rekan. Harganya juga lebih rendah dibandingkan rekan-rekannya. Anda berinvestasi lebih dari sekedar uang. Ada juga sumber daya dari rantai industri. Lewat sini, kapasitas produksi kita juga bisa meningkat. Bisakah keuntungannya berlipat ganda? Sumber daya rantai pasokan adalah sumber daya inti saya. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun begitu saja. Mengapa Anda membuat saya percaya? Anda dapat memanfaatkan sumber daya ini dengan baik, daripada membuang-buang. Tuan Ye, Anda menyentuh kain ini. Ini Huafeng, kain antibakteri yang baru dikembangkan. Kita, diharapkan bulan depan, akan lebih mengembangkan pakaian antibakteri. Pakaian rumah antibakteri. Ini semua adalah poin keuntungan baru. Bagus. Kalau begitu aku akan melakukannya besok. Pergi saja ke pabrik pakaian Anda dan lihatlah. Jika kualitasnya lolos, kontrol kualitas atau semacamnya, semua bisa memenuhi standar saya. Lalu kita bekerja sama. Kita bisa bicara lagi. Terima kasih Tuan Ye. Saya pasti akan menerima Anda dengan baik besok. Tuan Ye. Ini adalah tim penjahit. Ini adalah tim menjahit. Yang paling dalam adalah kelompok kendali mutu. Pakaian dari pabrik kami. Setiap saat. Diuji 3 kali sebelum meninggalkan pabrik. Ya. Seperti apa kepadatan kabelnya? Kami membutuhkan 12 jahitan per sentimeter. 2 jarum lebih banyak dari standar nasional. Bagaimana dengan pakaian seperti ini? Tidak mudah untuk membuka jalur. Anda lihat. Seberapa rapi pemasangan borgolnya? Belum ada gerinda. Agak menarik. Kontrol kualitas ini, daripada sebelum aku, beberapa pabrik garmen yang telah bekerja sama dengan kami, bahkan lebih ketat. Tidak buruk. Saya yakin dengan proses ini. Kapasitas produksi ini harus kita pertahankan. Berapa banyak potongan yang bisa Anda hasilkan per bulan? Tuan Ye, lihat. Sekarang, setiap bulan kami, pabrik dapat memproduksi 150.000 buah. Jika ada yang baru, sumber daya rantai pasokan. Setelah meningkatkan jalur produksi, bisa mencapai 300.000 lembar per bulan. Benar-benar puas. Perlunya perluasan di 10 kota. Chen Meng,
Aku sudah memikirkannya. Bakat, RMB 50.000. Saya memiliki 10% saham. Bukan 15%. Dan, saya mengambil 3 pabrik kain di selatan. Juga disediakan untuk Anda. Setiap bulan, memberi Anda 0,5 juta meter kain. Dijamin menggandakan kapasitas produksi Anda. Tuan Ye 10%. Tapi sebelum 15%. Apakah kamu masih merasa bingung? Mengapa justru berkurang, bukannya bertambah? 2 alasan. Tidak. Kontrol kualitas dan model Anda. Mampu menyalin. Yang saya inginkan bukanlah keuntungan jangka pendek. Tapi keuntungannya jangka panjang. 10% sudah cukup bagi saya untuk mendapat penghasilan. Kedua, tim Anda dapat diandalkan. Chen 11 memahami produksi. Bai Ya memahami manajemen. Dan Anda tahu cara mengembangkannya. Dibandingkan mereka yang hanya bisa menggambar kue proyek internet. Jauh lebih dapat diandalkan. Tuan Chen sangat baik. Mengerti pendanaan dan rantai pasokan saudara ipar. Rencana ekspansi kami. Itu bisa dimulai. Ya, Meng Meng. Kami khawatir sebelumnya dana tidak cukup. Sekarang saya tidak perlu khawatir lagi. Tapi, saya punya syarat lain. Saya harap kemampuan penelitian dan pengembangan Anda bisa mengikuti. Saya harap dalam waktu setengah tahun lihat setidaknya 3 kategori. Misalnya, seri pakaian dalam antibakteri dan jaket antibakteri. Aku memberimu pemasok. Setiap bulan mampu menyediakanmu kain dengan fungsi berbeda. Menjamin hasil Anda. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Tuan Ye, jangan khawatir tentang ini. Saya telah bertanya kepada desainernya akan melakukan perencanaan produk baru, paling lambat bulan depan. Dapat menghasilkan gambar desain. Bagus, saya percaya kamu. Lihatlah perjanjian ini. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Selamat bekerja sama Pak Ye. Selamat bekerja sama. Semoga kita bersama wujudkan mimpi yang jelas. Merek pakaian terkenal secara nasional. Kota Sichuan, bagian inti dari Kota Yun dan Kota Hang. Sudah ditandatangani. Sewa angsuran pertama, taruhan 3 dan bayar 1. Tahap awal, tentang setiap toko. Investasikan 0,5 juta. Ya, termasuk dekorasinya. Masih ada barang batch pertama. Semuanya di sini. Bisakah Anda memilih pewaralaba ini? Mungkin kekuatan finansial. Dan pengalaman operasionalnya sangat bagus. Tuan Chen, saya membukanya di Hangzhou, toko pakaian wanita selama 5 tahun. Untuk pasar pakaian wanita, saya dapat mengatakan bahwa saya sangat memahaminya. Tapi meskipun kita bermimpi, sangat populer di Zhengzheng dan Kyoto. Tapi tak seorang pun di Hangzhou yang tahu. Jadi 500.000 kita. Lemparkan ke dalam. Jika itu 3 bulan pertama, tidak ada lalu lintas pejalan kaki. Lalu uangku. Bukankah itu hanya sia-sia? Apa yang dikatakan saudari Wang adalah, awalnya saya ingin membeli toko-toko di kota Sichuan. Tapi aku pergi kemarin. Pos pemeriksaan jalan musim semi. Temukan semua toko pakaian terdekat. Semua dijual. Jika kita berkata, kalau masih dijual dengan harga aslinya, lalu siapa yang akan membeli barang kita? Saudara Li, saudari Wang. Arus penumpang yang dikhawatirkan semua orang, dan masalah produk pesaing. Kami sudah bersiap. Sekarang, setiap bulan, pabrik menyimpan 50.000 buah. 30.000 diantaranya, ini kain antibakteri. Dan para ibu muda di Hangzhou dan Sichuan. Dan pekerja kantor, makan sehat saja sebagai nilai jualnya. Dan, kami sedang daring, saya bisa mengikutinya sekarang. Saya menghubungi banyak blogger kehidupan lokal. Setiap toko, mengundang 10 blogger untuk mengunjungi toko. Khusus menembak kami. Video produksi pabrik. Sorot pabrik Anda sendiri. Tidak ada keuntungan dari perantara. Tuan Chen. Tidak, aku tidak percaya padamu. Tapi kami stok 50.000 buah setiap bulan. Apakah itu terlalu berlebihan? Saya telah bergabung sebelumnya, toko waralaba lainnya. Tapi apa? Semua barang jatuh ke tangan saya sendiri. Tidak bisa menjual. 10 toko kami. Setiap bulan, bisakah Anda menjual 50.000 buah? Saudara Chen, jangan khawatir tentang ini. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda membeli barang. Di pabrik kami, semua memiliki sistem pemantauan real time. Berapa banyak potongan yang terjual setiap hari? Kode apa yang hilang? Sistem real time di pabrik kami. Anda bisa melihat semuanya. Jika gaya tertentu. 7 hari berturut-turut di toko Anda, dijual kurang dari 5 potong. Lalu markas besarnya, aku akan mengenakan gaun ini. Transfer secara langsung, toko lain dengan penjualan lebih baik. Sisi kita. Hanya bertanggung jawab atas biaya pengiriman. Transfer model terlaris, miliki saja di toko Anda. Tuan Chen. Kamu bilang begitu. Aku mengetahuinya di dalam hatiku. Saya mengambil alih toko Hang ini. Jika Anda berkata begitu, saya akan menelepon teman-teman saya. Datang dan bergabunglah bersama kami. Bagus. Lihat dengan cepat. Bulan ini, 3 kota di Cina Timur. 10 toko waralaba. Dan toko yang dioperasikan langsung sebelumnya. Total omset melebihi 80 juta. Tidak termasuk biaya karyawan, sewa, utilitas. Total keuntungannya adalah 35 juta. Sungguh,
Toko ini di Jalan Anjing, Kota Sichuan. 12 juta terjual dalam 1 bulan. Seri antibakteri. Menyumbang 70% dari penjualan. Siaran langsung pabrik kami yang transparan. Sekarang masih berlanjut. Begitu banyak orang. Saya membelinya setelah menonton siaran langsung. Kakak. Bibi Bai, aset pribadi melebihi 100 juta. Bagus, Meng Meng, Anda akhirnya bisa mengatasinya. Anda dulu mengerjakan 2 pekerjaan sendirian. Aku bahkan tidak tahan untuk makan. Sekarang akhirnya. Tuan Chen, Anda pantas mendapatkan ini. Dari 100 yuan. Untuk kucing keberuntungan. Saya tahu. Anda bekerja lebih keras dari orang lain. Tuan, selamat. Mencapai target aset 100 juta. Buka kunci level tertinggi. Kemampuan finansial tingkat 4. Kekayaan Anda akan berlipat ganda di masa depan. Entah itu berbisnis atau berinvestasi. Semuanya akan berjalan lancar. Kucing kecil yang beruntung. Tingkat keempat dan ketiga. Apa bedanya? Ketika saya berada di level 3, keuntungan bulanan kami adalah 3.500 meter persegi. Bisakah digandakan di level 4? Lebih dari itu. Kekayaan tingkat 4 dapat membantu Anda menghindari risiko. Hal ini juga dapat menarik orang-orang mulia dan peluang. Misalnya, Tuan Ye sebelumnya menyuntikkan modal ke dalamnya. Ini adalah peran keberuntungan kekayaan tingkat ketiga. Sekarang tingkat 4. Mungkin akan ada peluang yang lebih besar. Datang ke pintu. Anehnya, anak kucing ini terlihat seperti kerabatnya. Mungkin, keberuntungan kita, itu benar-benar membawanya ke sini. Kali ini, rencana ekspansi kami. Saya akan lebih percaya diri. Tapi Anda sekarang bernilai 100 juta. Pernahkah Anda memikirkannya? Lakukan investasi lain. Misalnya, buka pabrik kain. Lewat sini. Rantai pasokan. Itu ada di tangan kita. Karena, ya. Luangkan waktu Anda. Aku akan pergi ke suatu tempat dulu. Bagus. Ya. Pada awalnya, saya mendapat lucky cat untuk pertama kalinya di sini. Memenangkan $500. Sekarang saya memiliki keberuntungan kekayaan tingkat 4. Saya ingin tahu apakah saya bisa memenangkan hadiah. Tolong dibeli tiket Anda. Harap tetap tenang saat membeli tiket lotre. Bertindak sesuai kemampuan seseorang. Silakan membeli lotre sesuai kemampuan. Oke, 2,4 miliar. Entry bagus. 24 miliar. Jika ini terjadi, berapa banyak masa hidup yang diperlukan untuk menghabiskan semuanya? Bukan? Pergi ke tempat yang indah. Kudengar kumpulan hadiah kali ini sangat besar. Hanya karena tidak ada yang memenangkan hadiah selama beberapa putaran berturut-turut. Mungkin hari ini seseorang tertabrak. Hei, gadis kecil. Anda bukan orang yang sama sebelumnya. Austria, pukul secara berurutan. Apakah itu orang yang mempunyai banyak tiket lotre? Lama tidak bertemu denganmu. Apakah Anda menjadi kaya baru-baru ini? Terima kasih padamu. Hidup dengan baik. Datang dan sampai jumpa hari ini. Kamu. 2,4 miliar. Ini sangat menakutkan. Bukan? Orang yang menggaruk tiket lotre hari ini 3 kali lebih banyak dari biasanya. Ini semua hanyalah masalah kebetulan. Hei, apakah Anda ingin mencoba memasang beberapa taruhan? Hanya keberuntunganmu. Mungkin Anda benar-benar akan memenangkan jackpot itu. Oke, beri aku taruhan acak. Cobalah keberuntunganmu. Hei, tahan. Lotre akan diundi malam ini pukul 8.30. Ingatlah untuk menonton siaran langsung. Memenangkan 2,4 miliar. Tapi Anda harus datang ke sini untuk mendukung saya. Aku akan menggantungkannya untukmu. Anda pelanggan yang beruntung. Tolong beri saya harapan terbaik Anda. Jika Anda menang kali ini, pasti akan datang lagi. Meng Meng. Jangan mengambil tiket lotre. Pegang erat-erat. Saya akan merusak tiket lotre nanti. Tidak bagus. UPS. Kakak. Ini. Sebelum saya. Ketika saya memenangkan $500, aku bahkan tidak terlalu gugup. Ini adalah 2,4 miliar. Kamu bilang kalau kamu memukul ini. Rencana seumur hidup kita. Bukankah itu mungkin? Tidak masalah jika Anda tidak menang. Bisnis kami sangat bagus sekarang. Tentu saja, saya masih berharap Anda menang. Karena jika ini masalahnya, kami punya milik kami sendiri. Pusat penelitian dan pengembangan. Ya. Pemirsa yang terhormat, selamat datang untuk menonton nomor undian untuk bola warna ganda ini. Nomor pemenang sekarang adalah merah pertama. 07. 07. Memukul, kakak. Benar-benar terpukul. Lalu akan ada yang kedua. Angka merah kedua adalah 15. 15. Pukul lagi dan pukul lagi. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Nomor merah telah diumumkan. Sekarang umumkan nomor biru. 0. UPS. Memukul. 2,4 miliar. Saya benar-benar memukul. Ya Tuhan. Memukul. Bibi Bai. Tuhan. 2,4 miliar. Bagus, Meng Meng. Dalam hal ini, di masa depan kita tidak ada lagi kekhawatiran tentang dana. Saya perlu memeriksanya dengan cepat. 2,4 miliar. Bisakah kita mengeluarkannya bersama-sama? Ya. Pada awalnya,
Saya hanya punya $200 di saku saya. Aku merasa hari-hariku telah berlalu. Sekarang, Jingran memenangkan 2,4 miliar. Terima kasih saudari. Terima kasih Bibi Bai. Terima kasih juga, kucing kecil yang beruntung. Nanti, ayo ambil King Meng. Jadikan secara nasional merek pakaian terbaik. Biarkan banyak orang, mereka semua menjalani kehidupan yang baik. Tuan, saya punya firasat. Anda akan menjadi orang terkaya di dunia.